Oke, coba kita share screen ulang ya teman-teman. Mohon maaf ini susahnya kalau kita bekerja secara remote ya teman-teman di sini karena ini saya kebetulan sedang ada tugas untuk di Papua ya teman-teman untuk sementara waktu. Jadi ini terpaksa harus remote untuk bekerjanya dengan teman-teman. Ini coba kita ulangi ya teman-teman untuk share screen-nya. Oke, tim operator konfirmasinya apakah sudah terlihat untuk share screen saya? Sudah kan, Novan? Cukup terlihat jelas. Oke, kita Ya, silakan. lanjutkan ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Kak Azhar. Jadi di sini teman-teman, Civil Lab itu mempunyai visi untuk menjadi media informasi pendidikan terkemuka dan profesional di bidang konstruksi sipil. Dan tentunya untuk mencapai visi tersebut kita memerlukan misi berupa yang pertama itu ada memberikan informasi terbaru perkembangan dunia konstruksi dan juga menyelenggarakan seminar dan pelatihan, menjalin kerjasama yang menguntungkan secara sinergis dengan mitra usaha dan lembaga resmi maupun swasta. Di sini terdapat our visionary leaders. Jadi ini di sini ada saya, Nadia Pilion, dan juga ada Kak Fajrul Amin, Kak Alvin Alhamda yang akan menjadi moderator, dan juga Kak Azhar tadi ya teman-teman mungkin sudah sempat bersapa dengan Kak Azhar. Kemudian kami tidak sendiri, di sini ada organisational structure-nya dari Civilians Hub. Kemudian untuk sejauh ini ya teman-teman, so far services yang telah kami sediakan atau pelayanan untuk teman-teman Civilians itu di sini ada tindak teknik, ini seperti yang kita sedang ikuti kali ini, yang sudah sampai di series yang ketiga, alhamdulillah ya teman-teman. Kemudian ada juga pelatihan, ini kami menyebutnya Civilians Corner, yang kemarin di bulan lalu juga kami telah mengadakan Civilians Corner yang kedua, kita membahas mengenai Revit ya teman-teman. Kemudian ada digital educational content, dan yang terakhir adalah Civilians Book. Nah, ini bidang teknik ini dia teman-teman. Ini udah series yang ketiga. Jadi kemarin ada series yang kedua mengenai freelance, yang pertama freelance, yang kedua ini mengenai jalan tol, yang dimana di sini kita menjadi media penghubung informasi untuk mahasiswa dan ke masyarakat untuk memperbaharui pembaruan di dunia konstruksi sipil. Untuk bidang teknik ini eventnya free ya teman-teman. Yang kedua ada Civilians Corner. Di sini kita mengupas lebih dalam nih teman-teman keilmuan di bidang teknik sipil dengan menghadirkan expert engineer di bidangnya. Ini udah sampai yang series yang kedua, dan insya Allah next kita akan mengadakan series yang ketiga. Jadi teman-teman tungguin aja untuk Civilians Quarter ini. Ada digital educational content maksud saya di akun Instagram resmi kami @civilianshub ya, teman-teman mungkin bisa mengunjunginya untuk melihat di sana bagaimana keilmuan teknik sipil itu coba kami sampaikan dengan visual-visual yang mudah untuk dipahami ya teman-teman, secara sederhana seperti itu. Ada juga Civilians Book. Jadi itu tadi teman-teman mengenai sekilas mengenai profil dari Civilians Hub. Teman-teman jika ingin mungkin kerjasama atau bertanya, penasaran nih tentang Civilians Hub itu seperti apa lebih mendalam, teman-teman bisa kontak kami di @civilianshub atau email kami, dan juga ada official WhatsApp kami di 0851 5648 4179. Oke, baik teman-teman. Jadi itu tadi sekilas mengenai profil dari Civilians Hub. Mungkin teman-teman supaya nggak kelamaan nih di awal nih, kita langsung aja kali ya masuk di inti acara ya teman-teman. Jadi pemaparan materi kali ini seperti yang saya sebutkan tadi akan dipandu oleh dua moderator nih, jarang-jarang nih ya teman-teman. Yang pertama ada Kak Alvin dan juga Kak Azhar. Coba monitor nih, Kak Alvin sama Kak Azhar nih udah hadir belum nih ya? Tadi kalau Kak Azhar nih Jadi, sudah sempat nih, Kak Alvin. Oke, Novan. oke udah ada Kak Alvin ya ini ya. Ya, terima kasih Kak Oke, Novan. thank you. Siap-siap. Kak Alvin sama Kak Azhar udah siap belum nih memandu acara ini dengan nanti bertemu dengan Pak Daniel nih? siap, Kak Novan. Terima kasih banyak. Selamat pagi semua. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Kak Azhar, Kak Alvin. Perkenalkan saya Azhar Yusuf Ramadan. Jadi tadi cukup lengkap sudah dipaparkan oleh Kak Novan tentang mulai dari background.
Maaf Kak Azhar, suaranya enggak itu. Termute. Oh, maaf, tiba-tiba termute. Oke, terima kasih banyak Kak Novan, terima kasih banyak Calvin untuk acara hari ini. Terima kasih juga teman-teman sudah pada menyiapkan waktu. Tadi saya sempat lihat-lihat nih di sini. Di situ udah ada Pak Daniel, udah siap di sana. Selamat pagi Pak. Teman-teman juga ada Pak Supriyadi masih di jalan loh sambil nyetir. Diluangkan waktunya. Wah, banyak nih Pak Daniel. Teman-teman mulai dari Aceh sampai Wamena. Ada yang di Baghdad juga tadi saya lihat di kolom chat Pak. Wah, jadi kita selain go Indonesia juga go internasional nih Pak. Ya mungkin Bazar. Calvin, apakah mau ada yang disampaikan? Monggo. Ya, terima kasih Kak Azhar atas perkenalannya. Iya. Perkenalkan, saya Alvin Alamda sebagai moderator juga di acara kali ini, yaitu Bidang Teknik Series yang ketiga, yang telah diadakan oleh Cipta Hub dengan judul Urgensi Penerapan Konsep Green Building di Indonesia. Nah, ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Untuk kalian yang belum menyalakan videonya, boleh banget nih dinyalakan terus dipasang virtual background-nya. Seperti yang telah dikatakan oleh Kak Novan tadi nih, kita akan mendengarkan pemaparan materi tentang green building yang akan disampaikan oleh Pak Daniel selaku pemateri pada pagi hari ini. Beliau berhasil menyelesaikan pendidikannya di Universitas Sumatera Utara dengan gelar sarjana teknik sipil pada tahun 2011. Kemudian beliau berhasil menamatkan studi lanjut di Universitas Tarumanegara dengan gelar Magister Construction Management pada tahun 2019. Begitulah latar belakang pendidikan formal dari Pak Daniel. Pak Daniel juga memiliki ketertarikan nih di bidang green building dan sempat untuk mengambil sertifikasi di Green Building Council Indonesia. Pak Daniel memulai karirnya sebagai Quality Control and Engineer di PT Jaya Beton Indonesia, kemudian pada tahun 2012 sampai Januari 2013. Kemudian sebagai Engineer and Operation Staff di PT Brantas Abipraya Persero Jakarta Indonesia pada Januari 2013 hingga Juli 2015. Kemudian Pak Daniel juga aktif sebagai Site Operation Manager di PT Brantas Abipraya Persero Jakarta Indonesia pada Juli 2015 hingga Mei 2018. Kemudian saat ini Pak Daniel aktif sebagai Project Manager di PT Brantas Abipraya dari Mei 2018 hingga sekarang. Nah, teman-teman sekalian nih, Pak Daniel akan menyampaikan materinya, kemudian akan disambut dengan sesi tanya jawab. Untuk Pak Daniel, apakah udah berada di Zoom dan siap untuk menyampaikan materinya? Siap. Alhamdulillah. Suara saya kedengar jelas ya? Kedengaran jelas Pak, jelas sekali. Oke. Kalau di teman-teman gimana? Teman-teman, apakah suara Pak Daniel sudah bisa diterima dengan jelas? Nah, gimana teman-teman? Ya. Jelas Kak Azhar, jelas. Alhamdulillah. Ya. Wah, seger-seger nih, masih pagi nih. Pak Daniel gimana Pak? Kabarnya sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Lagi di kantor atau di rumah nih Pak? Atau Ya, emang jadwalnya? Kebetulan lagi di rumah aja, di tempat spesial nih buat Civilian Hub nih. Aduh. Waduh. Spesial buat teman-teman yang gabung dong Pak. Kalau kita mah cuman platform penyedia aja. Kalau teman-teman ini kan semangat belajarnya tinggi nih. Ada yang sambil nyupir, ada yang ini tadi ada yang ini nih lucu nih, ada yang nggak mau aktifin ini Pak kamera soalnya bilangnya malu belum mandi. Berarti kita sama sebenarnya, cuma pakainya rapi gitu. Oh iya benar. Nggak tahunya ternyata rapinya cuma bagian atasnya aja ini Pak. Ya, itu nggak usah diomongin ya. Oke. Ya. Oke, jadi teman-teman pagi hari ini kita akan mulai belajar nih tentang green building. Apakah green building ini itu bangunan yang ada hijau-hijaunya atau warnanya hijau atau dipenuhi dengan kehijau-hijauan? Apakah seperti itu? Apakah istilahnya seperti itu? Kita akan menimba ilmu cukup banyak hari ini dari
dia dari Pak Daniel Dianto. Terus kemudian bagaimana efeknya ke behavior sosial people sampai ekonomi value bagaimana, terus kemudian apakah green building ini itu selaras dengan sustainable global goal. Gitu. Mungkin nanti juga Pak Daniel akan memaparkan bagaimana sih penerapan green building ini, terus kemudian seputaran sertifikasi bangunannya ya Pak ya, kurang lebih gitu, dan contoh-contoh implementasinya yang sudah ada di Indonesia begitu. Pagi ini memang kita kedatangan narasumber yang cukup keren dari Project Manager Berantas Abipraya. Boleh Pak kalau misal mau dimulai untuk mempersingkat waktu dari Kak Alvin, apakah ada tambahan? Boleh Pak Daniel, kalau misal mau dimulai, silakan. Saya waktu dan tempat saya persilahkan Pak Daniel. Monggo, Pak. Izin share screen ya. Monggo, silakan Pak. Sudah terlihat teman-teman screen-nya, bahannya? Sudah terlihat Pak Daniel. Sudah terlihat Pak Daniel. Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Civilian Hub yang telah memberikan saya kesempatan dan waktu untuk membagikan materi mengenai urgensi penerapan konsep green building di Indonesia. Nah, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ini karena di sini juga saya kehadiran senior manager kita dari Departemen IHSE, yaitu Pak Wahyu tadi yang menyapa saya. Nah, itu terima kasih Pak Wahyu, beliau juga salah satu Selon 1 di PT Berantas Abipraya dan beberapa teman Abipraya, serta PUPR. Saya berterima kasih ini, jadi emang nggak hanya mereka ngedukung saya nih, tetapi juga mendukung Civilian Hub dan juga mendukung penerapan konsep green building di Indonesia. Itu sih, terima kasih ya sebelumnya, jadi saya salah sedikit. Oke, kita masuk ke konsep green building di Indonesia. Berbicara tentang green building, 3 kata kuncinya adalah climate change, sustainability, dan green building. Yang melatar belakangi adanya green building ini pastinya adalah isu climate change atau isu perubahan iklim, kemudian bagaimana perubahan iklim itu menyebabkan suatu masalah, kemudian munculnya ide bagaimana kita melakukan sustainability atau keberlanjutan dan green building itu sendiri. Jadi kita harus memahami bahwa sebenarnya green building itu bukan suatu barang atau produk yang tiba-tiba ada, tetapi sebenarnya ada yang melatar belakangi, yaitu berupa climate change. Jadi sangat penting kita mengetahui climate change atau isu perubahan iklim. Nah, kita masuk pertama sekali, perubahan iklim adalah suatu masalah. This is a big problem. Why? Karena perubahan iklim akan menyebabkan yang namanya global warming atau pemanasan global. Nah, dari pemanasan global ini akan terjadi yang namanya peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena alam yang sebenarnya berdampak buruk dalam kehidupan masyarakat atau dalam kehidupan manusia. Nah, salah satu penemuan atau salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah kita masuk ke core kedua, yaitu bangunan hijau atau green building dapat mengurangi dampak perubahan iklim tersebut. Nah, core intinya adalah Council Bangunan Hijau bersama industri dan pemerintah bekerja sama untuk mendorong pertumbuhan bangunan hijau atau sustainable buildings. Nah, kita masuk ke isu pertama yang sangat penting dan mendasar adalah understanding climate change atau bagaimana pengertian atau pemahaman kita tentang perubahan iklim. Iklim di dunia terus berubah secara drastis seiring bertambahnya dengan waktu. Jadi 4 penemuan kunci oleh IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change mengenai understanding climate change atau mengenai pengertian atau pemahaman tentang perubahan iklim. 95% aktivitas manusia bertanggung jawab pada pemanasan global. Jadi artinya 95% aktivitas kita yang di dunia ini bertanggung jawab terhadap isu global warming. Isu global warming itu didapat dari emisi gas CO2 atau karbon dioksida, di mana konsentrasi gas karbon dioksida berada pada level tertinggi sejak 800.000 tahun terakhir. Indikatornya adalah kenaikan muka air laut berada pada tingkat kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya selama 40 tahun terakhir. Lebih dari 2 dekade, lapisan es di Arktik dan Greenland telah meleleh dan menyebar ke hampir seluruh belahan bumi. Greenhouse gases atau gas rumah kaca
where do greenhouse gases come from? Dari mana datangnya gas rumah kaca tersebut? Nah, ini dari coal mining atau industri batubara, kemudian itu plant batubara, industri proses mengenai pembukaan lahan dan forest burning atau pembakaran hutan, produksi minyak bumi, air transport atau transportasi udara seperti pesawat terbang, kemudian land transportation, landfills, dan industri pertanian yang di mana aktivitas manusia ini mempengaruhi siklus karbon global. Jadi kalau dalam pie chart bisa kita lihat bahwa gas rumah kaca tersebut di atas 75% dia didominasi oleh gas karbon dioksida yang menyebabkan global warming. Jadi 57%-nya dihasilkan oleh penggunaan bahan bakar dari fosil. Kemudian 17%-nya berasal dari penebangan hutan atau decay biomass atau pembusukan biomass, kemudian 14%-nya gas metana, kalau anak-anak kimia nyebutnya CH4, dan juga N2O atau dinitrogen oksida 8%-nya. Nah, kemudian dampaknya adalah Antartika sudah kehilangan es sebanyak 147 miliar ton per tahun sejak tahun 2003. Greenland kehilangan es sebanyak 258 miliar ton per tahun. Artinya ocean atau laut kita itu semakin luas. Kemudian kenaikan muka air laut. Nah, inilah proses ocean, kita lihat bahwa proses bagaimana pertambahan air laut tersebut dari gas karbon dioksida mengalami proses kimiawi atau oksidasi ditambah air membentuk H2CO3, kalau anak-anak kimia nyebutnya asam karbonit ya. Kemudian asam karbonit ini akan melepas ion hidrogen, kemudian melepas karbonit ion CO dan juga asam bikarbonat ion. Jadi prosesnya seperti ini, bagaimana memang terjadinya kenaikan muka air laut tersebut. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri munculnya kejadian-kejadian ekstrim alam di Indonesia, seperti yang kita lihat munculnya fenomena gunung Merapi, kemudian gunung meletus, kemudian ribuan kejadian banjir, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, kemudian kota-kota yang lainnya, kemudian ribuan kejadian tanah longsor. Kemudian Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap bencana akibat climate change atau perubahan iklim tadi. Nah, masalah-masalah pelik lainnya tumbuh seperti kota-kota besar di Indonesia mengalami urbanisasi dalam skala besar. Paling besar adalah Jakarta tentunya, Surabaya, mungkin Medan, Bandung, dan mungkin ada potensi apabila nanti adanya ibu kota negara, mungkin Balikpapan, kota-kota yang paling dekat dengan Kaltara nantinya akan juga berpotensi mengalami yang namanya urbanisasi. Nah, bagaimana dengan Jakarta? Jakarta sebagai pusat ibu kota maupun pusat bisnis maupun pusat perekonomian di Indonesia, bisa kita lihat dari 13 tahun terakhir, kita lihat dari tahun 1976 penduduk Jakarta diperkirakan sekitar 6 juta orang. Nah, 13 tahun kemudian penduduk Jakarta 9 juta orang. Nah, namun di 13 tahun kemudian, nah ini lompatannya cukup besar, berarti dia pangkatnya eksponensial atau pangkatnya itu artinya dikali 2-nya, ini 13 juta. Jadi bisa kita lihat bahwa sebenarnya urbanisasi atau pertumbuhan penduduk di kota Jakarta itu sangat-sangat besar. Dan inilah yang menyebabkan salah satu tadi climate change tadi. Nah, apa yang bisa kita lakukan terhadap climate change? Tentunya adalah mitigasi. Nah, mitigasi adalah tindakan pencegahan atau preventif terhadap suatu risiko atau suatu peristiwa. Nah, sebelum terjadi peristiwa, itulah artinya mitigasi. Nah, apa yang salah satu yang kita lakukan adalah tingkatkan persediaan air atau water konservasi dan efisiensi dalam pemakaian air. Kemudian jaga kelestarian hutan. Kemudian itu tingkatkan persiapan tanggap bencana. Kalau di Indonesia kita mengenal namanya BNPB. Kemudian itu infrastruktur yang memadai yang sedang dilakukan pemerintah saat ini, serta salah satu opsinya tentunya adalah green building. Nah, you control climate change. Nah, kemudian isu yang kedua yang kita masukin adalah definisi berkelanjutan. Apa sih definisi berkelanjutan atau sustain development atau pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi artinya sustain tidak hanya berkesinambungan, tetapi juga kata kunci yang paling penekanan di sini adalah tanpa mengorbankan generasi berikutnya, sehingga memang saat ini kemajuan teknologi khususnya di bidang green building harus menghasilkan atau menggunakan renewable energy atau energi terbarukan, sehingga untuk resource untuk masa depan, untuk generasi berikutnya, anak cucu kita,
masih ada. Sustainable development bukan merupakan suatu proses tetap atau rigid proses, tetapi merupakan suatu proses perubahan. Jadi artinya terus-menerus akan diperbarui sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, berbicara tentang pembangunan berkelanjutan, 3 kata kunci ada 3 P. Yang P yang pertama adalah profit, yang berorientasi pada economically viable. Yang kedua P yang kedua adalah socially justice atau people, dan yang ketiga adalah environmentally sustainable atau planet. Jadi emang semua pembangunan berkelanjutan itu 3 intinya harus memperhatikan aspek profit atau economic, aspek sosial atau people, dan aspek lingkungan atau environment tadi. Kemudian ini global footprint, bisa kita lihat bahwa di tahun 1960 sampai 2005 global footprint kita masih sama ya, masih dia linear, tetapi terjadi penurunan yang sangat drastis di tahun 2010 sampai 2060 seiring dengan bertambahnya bisnis-bisnis yang berkembang. Kemudian ini dari Sustainable Development Goals bisa kita lihat bahwa ada 9 goals dari World Green Building Council. Prinsipnya adalah yang paling tinggi, yaitu Green Building Use Circular Principle where resources are wasted. Artinya menggunakan prinsip yang berulang. Ada, kalau kita mengenal istilahnya 3R, reduce, reuse, dan recycling where resources are wasted. Artinya memang wasted itu artinya tidak ada sampah atau seminimal mungkin kita membebani lingkungan kita terhadap sampah, sehingga memang nanti kita bicara ke depannya 3R tersebut sangat dibutuhkan. Jadi responsible consumption and production yang harus diperhatikan. Kemudian bisa kita lihat bagaimana dengan keadaan Indonesia. Kita lihat arsitektural zaman dulu seperti rumah-rumah adat seperti rumah Aceh, Batak Toba, rumah Betawi, dan rumah Banjar Kalsel. Bisa kita lihat bahwa sebenarnya ini prinsipnya ini inline dengan green building. Kenapa? Karena dilihat di sini, contohnya kita ambil rumah Batak Toba ya. Kita ambil ini atapnya lumayan tinggi sehingga emang dia terkesan tidak panas, sehingga indoor air quality atau kualitas udara dalam ruangan yang bagus. Banyaknya ventilasi bisa kita lihat bahwa memang meminimais penggunaan energi atau listrik, sehingga apalagi zaman dulu emang listrik jarang ya. Dan di sini memang artinya dari dulu pun kearifan lokal Indonesia telah inline dengan konsep green building, karena memang back to nature, sikapnya seperti itu. Bisa kita lihat arsitektur Indonesia era kolonialisme. Namun bagaimana arsitektural Indonesia era modern ini, kita lihat bahwa sebenarnya perubahannya lumayan signifikan, tetapi memang prinsipnya adalah seperti berikut. Apa sih green building? Pada dasarnya green building adalah bangunan yang memiliki dasar desain yang baik. Jadi kata kuncinya adalah desain yang baik. Tanpa desain yang baik, maka mustahil kita dapat menghasilkan suatu produk atau green building. Cycling design process for sustainability ada 3 tahap pre-design, tahap design, dan post-design, di mana memang 3 tahap ini menghasilkan cyclical asset and design improvement. Nah, bisa kita lihat bahwa sebenarnya kita mulai dari program, kemudian geometri bentuk bangunan, rhyme from, jadi form atau bentuknya bisa kita minimize lagi, kemudian harus memperhatikan aspek daylight atau pencahayaan alami, functional layout, kemudian facades, green roof. Nah, ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir cost dan juga menambah extra cost untuk suatu konsep green building. Bagaimana dengan di Indonesia? Challenge for Indonesia. Nah, Challenge for Indonesia Building Concept Market kategori menghasilkan certification chains atau rantai sertifikasi, dimulai dari building materials itu dari batu bata, semen, besi, beton, atap, dan sanitasi akan membentuk nama single building. Single building itu bisa berupa rumah tinggal, kemudian perkantoran, fasilitas umum seperti rumah sakit, fasilitas peribadatan. Nah, beberapa fungsi dari bangunan itu akan berdekatan yang namanya membentuk suatu kumpulan atau neighborhood. Nah, beberapa kumpulan neighborhood ini akan membentuk suatu kota, sehingga memang hasil daripada neighborhood ini adalah membentuk suatu kota-kota kecil. Nah, masalah di urban age atau zaman perkotaan. Jadi dari tahun 1900 penduduk di dunia ini 10% tinggal di perkotaan. Namun di tahun 2008 50% orang-orang tinggal di perkotaan. Nah, diperkirakan di tahun 2050 bahkan 3/4 populasi dunia atau sekitar 75% akan tinggal di perkotaan. Sehingga nanti isunya akan berkembang, masalah perkotaan lah yang akan sangat besar terhadap isu green building ini. Apa sih isu perkotaan? Isu perkotaan pertama sekali contohnya adalah pertumbuhan, baik pertumbuhan penduduk maupun pertumbuhan perekonomian di kota-kota tersebut.
Pertumbuhan itu menyebabkan perubahan, adanya movement, pergerakan, seperti transportasi, lalu lintas, dan aksesibilitas. Lingkungan, dampaknya tentu pasti ke lingkungan. Akan terjadinya waste seperti sampah-sampah yang banyak bisa menyebabkan banjir, polusi, dan lain sebagainya. Kemudian ruang terbuka hijau semakin berkurang karena semakin bertumbuhnya bangunan-bangunan atau tempat tinggal. Dampak daripada semakin bertumbuhnya orang-orang atau semakin datangnya orang-orang per kota, kemudian adanya dualisme sosial atau koeksistensi formal dan non formal, serta konservasi mengenai kelestarian dan daur ulang. Kemudian urbanisasi memicunya terjadinya pertumbuhan dan perubahan tadi, spasial dan non-spasial. Spasial berupa pemekaran kota, pemadatan tentunya, perambahan-perambahan, reklamasi, ini isu yang sangat santer di ibu kota kita, kemudian di kota baru. Nah, kualitas ruang kota juga tiga kata kuncinya berupa kualitas fungsional, kualitas visual, dan kualitas lingkungan. Kualitas fungsional keterkaitan dengan keterpaduan, organized, efektif, dan efisien. Visualnya berupa artnya atau visual secara keindahan, karakter dan jati diri, serta kualitas lingkungan, iklim, ekologi, dan sosial budaya. City a small amount space atau ruang yang kecil, an engine of growth and place where the most humanity dwell. Jadi memang suatu mesin pertumbuhan di mana umat manusia bisa tinggal. Global crisis a reflection of city massive extraction of world natural and human resources as well as excessive waste production, pollution, dan emisi. Jadi emang krisis global yang terjadi adalah menghasilkan sampah produksi, polusi, dan emisi. Contohnya seperti kita lihat dari kota udara Samarinda dan Pontianak. Nah, kemudian kita berbicara spatial environment physical issue. Ketidaksediaannya infrastruktur, kemudian kerentanan terhadap kota-kota tepian laut, dan juga arus urbanisasi. Kalau bisa kita lihat dalam grafik di negara-negara Asia, bahwa overall infrastructure quality, bahwa Singapura, Jepang, dan Malaysia itu memegang top 3 bagaimana memang overall infrastruktur quality yang bagus. Namun di Indonesia sendiri kita masih dalam kategori rata-rata. Nah, cities represent 3/4 of energy consumption and 80% of CO2 emission worldwide. Artinya di sini 75% energy consumption itu diambil oleh kota, dan 80% akan menghasilkan dari produksi consumption tersebut menghasilkan gas CO2 untuk ke dunia, dan merepresentasikan bahwa permasalahan-permasalahan atau tantangan-tantangan terhadap kebijakan lingkungan itu yang terbesar adalah di kota. Jadi solusinya adalah smart city can improve the efficiency of city service by eliminating redundant, finding ways to save money, and streaming worker responsibility. Jadi hasilnya adalah dapat menyediakan kualitas yang lebih baik dengan budget yang lebih kecil. Kemudian smart city itu ada 6 kategori inti: renewable energies, climate protection, mobility, smart technology, intelligence, saving of energy, energy efficiency, city development, living and working. Kita lihat bahwa Jakarta merupakan area atau wilayah yang sempit, artinya tidak begitu luas, namun dengan kepadatan yang sangat tinggi. Kita lihat juga ketidak tepat gunanya daripada penataan di kawasan pinggiran atau di kawasan tepian laut, baik itu tepian laut maupun tepian sungai, arus urbanisasi yang tidak terkontrol. Jadi perubahan paradigma atau konsep kota yang kompetitif, mulai dari economic performance yang menjadi to city livability and sustainability. Artinya dari berfokus kepada economic performance menjadi berfokus kepada sustainability seperti energy, food security, waste management, health, employment, and investment, access to housing, cleanliness, disaster prevention, and preparation. Kita lihat masalah-masalah pelik ibu kota, masalah kesemrautan, kepadatan, dan juga polusi, dan juga kebisingan tentunya angkot-angkot di kota-kota besar. Ini saya nggak menyebutkan kotanya, teman-teman pasti tahu ini kotanya di mana. Kesemrautan, ketidakteraturan, tidak bersih, tidak hygiene, bisa kita lihat, apalagi seperti ini jalur air dipakai untuk tempat tinggal, karena semakin minimnya tempat-tempat untuk mendirikan rumah. Nah, ini yang terjadi masa-masa kota besar. Ini juga yang terjadi, ini dulu ya, tapi sekarang KAI sudah mau berbenah, dan ini sangat zaman dulu seperti ini. Nah, tetapi, ada tetapinya, pandemi COVID-19 changed everything.
sejak hadirnya pandemi ada positifnya. Positifnya apa? Kalau kita lihat dari foto udara, kita bodoh-bodohan aja, kita lihat bahwa kualitas udara sejak COVID-19 untuk dunia itu sangat membaik. Artinya ada kualitas udara membaik. Ini foto before COVID yang atas, dan sini foto pada saat terjadi pandemi COVID. Kenapa? Karena memang kita dipaksa untuk bekerja dari rumah sehingga aktivitas transportasi dan lain sebagainya itu berkurang. Dan menurut tim Global Carbon Project, emisi karbon tahun 2020 itu berkurang 2,4 miliar ton setahun atau setara dengan 6,4% penurunan suhu bumi. Artinya menurunkan pemanasan global. Nah, ini bisa kita lihat dari belahan dunia lainnya. Di China, China lebih baik. Kemudian itu di Italia juga lebih baik. Artinya dengan pandemi COVID, sebenarnya kualitas udara kita atau isu daripada climate change itu sudah sedikit menurun. Nah, namun sekarang ini kan sudah kita tidak kembali lagi ke era pandemi, kita sudah mulai kembali ke era new normal setelah pandemi. Mobilitas akan kembali normal. Apa dampak positif dan negatifnya? Tentu dampak positifnya perekonomian semakin lebih membaik, tentunya masalah-masalah sosial, kriminalitas, dan sosial isu lainnya akan menurun. Namun tanpa negatifnya apa? Kemudian mobilitas akan menaik, tentunya akan menaikkan yang namanya gas emisi CO2 tadi. Apa yang diinginkan? Diinginkan dunia adalah masyarakat tetap bisa melaksanakan kegiatan ekonomi, dan terutama untuk negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, tetap bisa melaksanakan program-program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi bisa upaya menurunkan CO2 di dalam rangka menghindari konsekuensi katastrofik atau dari krisis iklim. Artinya, ekonomi harus berjalan, pembangunan bisa berjalan untuk kesejahteraan, kembali lagi ke people oriented, tetapi bisa melakukan penurunan CO2 di dalam waktu yang bersamaan. Itu tantangannya. Nah, ini top 5 urban challenges, artinya ini masalah 5 besar masalah-masalah atau tantangan-tantangan di dalam kota-kota besar. Yang pertama sekali transport, pekerjaan, population growth, pertumbuhan penduduk, pemerintahan, governance, dan finance. Always share to share denominator, people. Jadi sebenarnya 5 masalah pokok ini ya sama-sama denominatornya itu adalah manusianya sendiri atau people-nya sendiri. Nah, putting people at the center of planning. Jadi memang meletakkan cities for people. Artinya cities, keberadaan kota itu tentunya untuk people, tentunya untuk masyarakat. Jadi putting, meletakkan sebagai center of the planning, semua perencanaan itu harus meletakkan manusia menjadi satu centernya. Apa saja itu? Sustainability, lively, healthy, attractive, and safe. Nah, the future of green building council. Kita masuk bagian the future of green building council. Living building challenge, tantangan untuk menghadirkan gedung yang untuk building challenge. Pertama sekali adalah menghasilkan energi sendiri energi dan air untuk konsumsi penghuni, adaptasi iklim dan tapak, bebas polusi dalam beroperasi, bangunan sehat, dan mendukung kesejahteraan atau well-being penghuninya, serta sistem bangunan yang terpadu. Apakah Green Building Council? GBC adalah mengenai perubahan dan memberikan kepastian dalam proses perubahan, berusaha untuk berbuat lebih baik, menjadikan arus utama, kemudian terus berubah. Jadi tadi itu perubahan, karena tidak sifatnya rigid atau tetap, tetapi sifatnya adalah perubahan. GBC thinking, the first is perubahan, sesuatu yang mendasar, apa yang akan terjadi di masa datang atau masa depan. The future belongs to those who see something better than what we have now and find moral resources and energy to make the future happen. Jadi masa depan dimiliki oleh orang-orang yang berlihat sesuatu yang lebih baik di masa depan dan daripada sekarang, dan dapat menggunakan sumber daya dan energi yang ada untuk menggunakan masa depan itu. Bangunan hijau tanpa pelika hijau tidak ada gunanya. Seperti kita dalam gambar, gedungnya sih green building, tetapi kalau lifestyle-nya atau pola hidupnya atau perilakunya tidak green lifestyle, nothing, itu sama sekali tidak ada. Jadi green building itu disertai dengan green living atau green lifestyle. Seperti kita lihat bahwa sebenarnya green lifestyle itu seperti apa? Healthy buildings, healthy people. Kemudian kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu konsep green building menuju bangunan berkinerja tinggi. Why should be green? Kenapa harus hijau? Apakah semuanya harus didominasi oleh warna hijau? One planet, one people, one environment. Satu bumi, satu masyarakat, dan satu lingkungan. Nah, ini seperti yang kita mengulang tadi, more people in the world lives in cities today than in rural areas. Jadi,
kebanyakan masyarakat kita ini tentunya seperti saya secara pribadi tinggal di kota Jakarta, saya bagian daripada orang-orang yang 70% ini sepertinya. Jadi sejak 2005 more people approach 50% live in city dan in country area. Jadi became 70% atau sekitar 3/4 penduduk akan tinggal di kota di tahun 2050, diprediksi demikian. Jadi world urban population 54% sekitar 3,9 miliar di tahun 2014 ditambah 2,5 miliar menjadi 6,3 miliar di tahun 2050. Ini pendekatan ya, sekitar 66% ya. Our cities will get bigger and there will be more of them. They will have to be smarter and more efficient. Jadi bisa kita lihat dunia kita pada malam hari, bumi kita pada malam hari. Nah, dari tahun 1860 mungkin suhunya masih rendah, namun pergerakannya akan terus menaik di tahun 1980. Nah, di tahun 1980 sampai 2000, selama kurun waktu 20 tahun terjadi peningkatan panas bumi yang cukup drastis, karena grafik ini grafik 45 derajat ya. Kok kita lihat anak-anak grafik bisa lihat bahwa ini grafik 45 derajat di mana memang ini sangat-sangat ekstrim kalau kita lihat. Nah, positive proof of global warming apakah seperti ini? Ini ya. Oh iya, jemur pakaian bisa kering gitu loh. Nah, sampah di Jakarta melalui satu penelitian itu sekitar 27.966 kubik per hari. Itu sebanding dengan 1-2 hari bisa membangun satu candi Borobudur. Bayangin kalau 1 tahun sampahnya terus-menerus nggak dikelola dengan baik, bisa kita membuat 182 candi. Ya, 182 candi dari sampah. Artinya apa? Begitu peliknya permasalahan sampah di kota-kota besar ini. Problemnya adalah seperti ini, seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Apakah ini public transportation yang ada berjarak atau satu orang satu? Nah, kemudian itu storm water, 40% evaporasi, kemudian 10% air hujan, 25% untuk infiltrasi, natural groundwater, dan 30% untuk dievaporasi. Artinya di sini adalah storm water-nya, siklus airnya seperti ini. Kemudian forest cover in Borneo, past and future, bisa kita lihat bahwa terus-menerus hutan kita itu berkurang. Ya, dari tahun 2010 mungkin 3/4%-nya masih ada hutan. Di tahun 2020 ya tinggal 33%-nya sisanya hutannya. Nah, seperti ini. Kemudian building sector global impact. Jadi building are responsible for 40% of solid waste generation globally. Jadi sepertiga dunia ini masalahnya disebabkan karena building. Nah, building consume, jadi 40% dari electricity of the world dikonsumsi oleh building. Bisa jadi di tahun 2040, jadi semuanya akan memakai energi listrik, itu sekitar 80%. Building are the bedrock of city. Create green building concept. Bukan seperti ini ya, ini joke saja. Apakah New Green Tea atau 89,2 FM Green Radio? Tidak. Jadi responsibility tanggung jawabnya apa? Pertama sekali adalah karena green building itu contribute on global warming, berkontribusi menyebabkan pemanasan global, sehingga kita harus mengambil tanggung jawab, should play a significant role. Jadi kita harus mengambil peranan penting. Tujuannya adalah fighting the climate change, berjuang untuk isu pemanasan, perubahan iklim pemanasan global tadi, sehingga produknya adalah green building. Jadi penjelasan-penjelasan itu bisa kita singkat di dalam seperti ini, contribute on global warming, tujuannya adalah untuk menghasilkan satu green building untuk fighting the climate change. Nah, oke. Is this a green building? Apakah ini green building? Pohon di mana-mana atau bentuknya nggak beraturan? Apakah ini green building? Green building itu apakah cover design yang aneh, pohon di mana-mana, atau tampaknya yang nggak enak dilihat atau disorder appearance? Apa saja sih bangunan di Indonesia yang bersertifikat green? Ini Menara BCA Jakarta. Bisa kita lihat, Segway Center, Gedung Kementerian PUPR, nah harus nih. Ya, kemudian Sampurna Strategic Square, Mall Pacific Place, anak-anak mall Jakarta, orang-orang Jakarta suka ke Pacific Place, nah itu salah satu green building. Gedung Teras Kita atau Waskita Karya, Gedung Bina Bahari 4, Kementerian KKP, Gedung L'Oreal Indonesia, Gedung Wisma Subianto, Alamanda Tower, Gedung Dusasbun, Hotel Bogor Sirya Kencana, Yogyakarta Tugu, kemudian itu WU Tower Bandung. Nah, this is a green building. Rules and regulation-nya bagaimana? Apa peran pemerintah dan juga bagaimana sih rules and regulation-nya terhadap green building? Kita lihat bahwa building at glance,
Green building mulai dari global to national. Jadi sebenarnya adopsi dari global commitment ke dalam regulasi nasional. Dimulai daripada yang namanya itu Paris Agreement atau Konferensi Paris di tahun 2015 yang menghasilkan bahwa artinya kita harus fight terhadap isu perubahan iklim, kemudian isu komitmen adaptasi dan juga isu sustainability. Jadi bahwa perubahan iklim akibat kenaikan bumi merupakan ancaman yang serius bagi umat manusia dan planet sehingga memerlukan kerjasama antar negara secara efektif. Bahwa dalam upaya mengendalikan berkelanjutannya perubahan iklim, pemerintah Indonesia bersama-sama dengan masyarakat internasional melalui konferensi para pihak ke-21 United Nations Framework Convention on Climate Change di Paris di tanggal 25 Desember 2015 di Paris telah mengadopsi Paris Agreement to the United Network from Convention on Climate Change, Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan persetujuan yang dimaksud pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu membentuk undang-undang tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Kemudian ini kita berangkat dari komitmen global, kemudian regulasi nasional. Jadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change, persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim. Indonesia terletak di wilayah geografis yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Secara umum kenaikan suhu rata-rata Indonesia diperkirakan 0,5 sampai 3,92 Celcius pada tahun 2100 dari kondisi periode dari tahun 1981 ke tahun 2010. Sedangkan untuk curah hujan berdasarkan data pengamatan telah terjadi pergeseran bulan basah dan bulan kering, artinya sekarang ini tidak ada yang namanya ber itu hujan. Kita nggak bisa lagi memperkirakan kapan hujan. Intensitas curah hujan lebih tinggi dan durasi hujan lebih pendek terjadi di beberapa Sumatera bagian utara dan Kalimantan, sedangkan hujan rendah dan durasi hujan lebih panjang terjadi di bagian selatan dan Jawa dan Bali. Kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim diproyeksikan mencapai 35 sampai 40 cm pada tahun 2050 relatif terhadap nilai tahun 2000. Kenaikan muka laut tersebut mencapai 175 cm pada tahun 2100 dengan memperhitungkan faktor pencairan es di kutub utara dan selatan. Nah, inilah isu-isu yang dimaksudkan terhadap climate change tadi sehingga Indonesia harus melakukan yaitu pengesahan terhadap Paris Agreement. Kemudian rules and regulation yang what and why green building can do. Kenapa harus green? Green building, tiga kata kuncinya adalah reduce the use of natural resources, mengurangi, mereduce energi, material, dan water atau air, minimize environment impact, meminimalisir dampak lingkungan, artinya kita meminimalisir sampah, kemudian lahan, improve indoor health and comfort, reduce SBS, increase productivity. Green building versus design, seperti kita lihat di dalam layar, simple design, complicated atau iconic, itu bisa green. Kemudian kita bisa lihat dari Pergub DKI nomor 38 tahun 2012 tentang bangunan gedung hijau. Pergub DKI di tahun 2012 nomor 38 telah ditetapkan pada April 2012, berlaku pada April 2013 dengan sasaran berlaku bagi bangunan pemerintah dan swasta, berlaku bagi bangunan dan existing, berlaku bagi bangunan-bangunan kriteria perkantoran, pertokoan apartemen, bangunan lebih dari fungsi di atas 50.000 meter square, hotel dan sarana kesehatan serta sarana pendidikan. Peraturan gubernur sifatnya mandatori. Kemudian ini bangunan baru dibagi dua, bangunan baru dan bangunan existing. Namun sertifikat green building sifatnya voluntary. Kemudian akan menghasilkan namanya sertifikat building. Kemudian bisa kita lihat di mana letak peran pemerintah di dalam menghasilkan suatu green building atau sertifikasi green building. Pemerintah akan mengeluarkan yang namanya bangunan gedung hijau. Bangunan gedung hijau ini tentunya akan bekerja sama dengan pihak kontraktor, perbankan, konsultan, industri, dan developer. Kemudian dengan memperhatikan aspek masyarakat, kita lakukan sertifikasi terhadap green building, sistem pemeringkatan atau sistem rating tools-nya, kemudian kita lakukan sertifikasi ke badan sertifikasi sehingga menghasilkan satu sertifikat. Kriteria Pergub dalam bangunan gedung hijau ada 5 kriteria, yang untuk bangunan baru ada 5, sementara bangunan existing ada 4. Bangunan baru itu ada 5, pengelolaan bangunan masa konstruksi, pengelolaan lahan dan limbah, efisiensi energi, efisiensi air, kualitas udara, dan kenyamanan termal. Sementara 4 kriteria untuk bangunan existing yang tidak ada adalah yaitu pengelolaan lahan dan limbah.
Bangunan baru versus bangunan existing, menggunakan standar dan rekomendasi. Desain bangunan, lagi-lagi kita harus memulai dari desain, IMB, aktual performance-nya, kemudian sertifikat layak fungsi, rekomendasi instansi teknis terkait. Sementara untuk bangunan existing atau bangunan yang sudah ada, tentunya audit energi awal, profil rencana kerja penghematan energi, aktual performance seperti apa, pengukuran, kemudian setelah sertifikat layak fungsi kedua, rekomendasi instansi teknis terkait. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pada bangunan baru dan bangunan lama, 4 kriteria. Bedanya adalah di pemanfaatan pengelolaan lahan dan limbah tadi. Seperti itu. Bangunan baru itu efisiensi energi, efisiensi air, kualitas udara dan kenyamanan termal, pengelolaan lahan dan limbah, pelaksanaan konstruksi, dan semuanya itu tergabung dalam 5 kriteria dalam bangunan baru. Kemudian bangunan existing cuma 4, konservasi energi dan efisiensi energi, konservasi dan efisiensi air, kualitas udara dan termal, serta manajemen operasional dan pemeliharaan. Targetnya bahwa pada tahun 2030 penyelenggaraan bangunan hijau di Jakarta akan mendapatkan 30%, konservasi energi sebanyak 30%, sebanyak 30% juga konservasi air, serta dapat mengurangi atau mereduksi emisi gas karbon dioksida sebanyak 30%. Jadi ini diperkhususkan business as usual. Nah, efisiensi energi air, apa saja yang poin-poin apa saja yang terkandung dalam efisiensi energi air, ini sudah masuk ke bagian teknisnya. Sistem selubung bangunan atau fasad bangunan, sistem ventilasi, sistem pengkondisian udara, sistem pencahayaan, sistem transportasi dalam gedung, dan sistem kelistrikan. Sementara untuk efisiensi air, 2 hal penting dalam mencapai hal tersebut adalah peralatan atau saniter yang hemat air, karena kita gunanya adalah konservasi atau penghematan penggunaan air, serta perancangan pemakaian air. Dari kualitas udara dan kenyamanan termal, ada 4 hal yang harus kita perhatikan: laju pergantian udara dalam ruangan, monitor dan alarm CO dan CO2, penggunaan refrigerant dan CFC, kemudian temperatur udara 25 derajat Celcius kelengkapannya, pengelolaan limbah, lahan dan limbah, persyaratan tata ruang, fasilitas pendukung, pengelolaan limbah padat, dan pengelolaan limbah cair. Dalam masa pelaksanaan konstruksi, aspek-aspek yang diperhatikan tentunya adalah keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, atau kita kenal dalam K3L, konservasi air kerja, artinya pada masa konstruksi, apalagi dewatering dan lain sebagainya, tentunya akan menguras banyak air, dan ini harus diperhatikan sekali dalam pelaksanaan konstruksi. Kemudian pengelolaan limbah B3 dalam masa konstruksi. Jadi artinya ada pemisahan atau separate limbah organik dan limbah non-organik, dan itu dikelola dengan baik. Nah, kemudian peraturan pemerintah, peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 21 tahun 2021. Ini yang paling anyar atau paling terbaru. Standar teknisnya ada 4. Pertama sekali adalah perencanaan dan perancangan bangunan gedung. Kemudian pelaksanaan dan pengawasan konstruksi, pemanfaatan bangunan gedung, dan pembongkaran bangunan gedung. Artinya, teman-teman bisa lihat nanti bagaimana atau teknis menghasilkan suatu sertifikat green building itu. Jadi peraturan Menteri PUPR nomor 21 tahun 2001, part 1 sama part 2 itu sekitar berapa ratus halaman itu sudah mengatur secara teknis benar-benar bagaimana menghasilkan green building atau bangunan hijau. Nah, pasal 17 parameternya ada 6. Yang pertama sekali adalah pengelolaan tapak. Kalau misalkan di Green Council kita nyebutnya appropriate site development, itu sebanyak 38 poin. Efisiensi penggunaan energi atau EEC, ini di World Green Council kita nyebutnya EEC, itu sebanyak 46 poin. Kemudian efisiensi penggunaan air atau water konservasi itu sebanyak 22 poin. Kualitas udara dalam ruangan atau IHC sebanyak 19 poin, penggunaan material ramah lingkungan atau MRC kita menyebutnya itu sebanyak 21 poin, pengelolaan sampah, building environment management itu sebanyak 7 poin, dan pengelolaan air limbah ini teranyar karena ini bedanya peraturan Menteri PUPR yang lama dan yang baru, ini ada penambahan yaitu pengelolaan air limbah sebanyak 12 poin. Jadi totalnya adalah 165 poin. Nah, kemudian untuk pemeringkatannya, bangunan gedung hijau Pratama nilainya adalah 45-65% dari total 165 poin. Bangunan Madya dikatakan bangunan gedung hijau Madya itu nilainya 65-80% dari 165 poin, dan bangunan gedung hijau utama tentunya di atas 80% daripada 165 poin. What is green building? Kembali lagi kita membahas tentang teknis ini. Jadi kita sudah memasuki teknisnya.
Building with from design states, construction states, and operation and maintenance states based on 3 objectives atau target. Mulai dari proses desain, konstruksi, dan operasi, reduce the uses and natural resources, energy, water, and material, minimize environment impact, waste and site, kemudian improve indoor health and comfort, indoor air quality, thermal, visual comfort, noise level. Nah, kalau misalkan di Greenship kita mengenal ada 6 rating tools atau 6 kategori. Nah, dan poinnya adalah 101. Nah, ada sekitar tadi kalau bedanya di pemberaturan PUPR di tahun 2021 tadi adalah sekitar 7 kategori. Tambahannya yaitu tadi pengelolaan air limbah, tapi poinnya 165. Di sini poinnya kalau di Greenship kita mengenal ada 100 poin. Jadi yang paling tinggi itu adalah energy efficiency and conservation. Artinya penghematan penggunaan energi itu menjadi poin utama untuk memperoleh pemeringkatan rating tool. Kemudian poin kedua adalah efisiensi atau water konservasi, efisiensi penggunaan air itu nomor 2, dan yang paling ketiga adalah tepat guna lahan atau appropriate site development sebanyak 16,8%. Nah, kemudian paling tinggi lainnya adalah MRC, material resource and cycling, sebanyak 13,9%. Kemudian indoor health quality itu sebanyak 9,9%, dan building environment management itu sebanyak 12,9%. Jadi totalnya adalah 101. Bagaimana pemeringkatannya? Kalau Greenship Rating Tool itu pemeringkatan seperti berikut. Jadi ada 4 pemeringkatan. Kategori yang pertama sekali adalah Platinum dengan minimal 74 poin atau sebanyak 73%. Kalau tadi di Indonesia, di PUPR ini paling tinggi itu kan bangunan gedung hijau yang utama itu sebanyak 80, di atas 80%. Kemudian peringkat kedua atau gold atau emas itu 58 poin atau sebanyak 57%. Kemudian peringkat ketiga atau silver atau perak itu sebanyak 46% atau 47 poin. Sementara perunggu atau bronze itu sebanyak 35% atau 35 poin. Jadi bedanya itu dengan peraturan PUPR yang tadinya. Bagaimana appropriate site development? Appropriate site development itu berkaitan dengan community accessibility, public transportation, and site landscaping. Ini poin-poin pentingnya. Jadi kalau teman-teman nantinya tertarik untuk membahas tentang teknis daripada green building dan bagaimana cara menghitung poin-poin tersebut itu ada kelasnya tersendiri, dan itu memang membutuhkan waktu atau take time yang lebih banyak dan juga pemahaman yang lebih luas terhadap green building ini. Dan secara singkat untuk yang energi EEC bisa kita lihat di sini. Energy efficiency measurement, perhitungan efisiensi energi itu memakai software tentunya. Kemudian natural lighting, pencahayaan alami itu poinnya sangat tinggi, sebanyak 4 poin. Kemudian itu kita masuk ke bagian yang ketiga, WAC, water conservation. Di sini penggunaan air bisa kita lihat di sini juga poinnya lebih banyak WAC. Kemudian MRC, kita bisa lihat apa saja sih hal-hal yang berkaitan dengan MRC. Ada sertifikat kayu, menggunakan material prefab atau pabrikasi, dan juga regional material. Artinya tujuannya di sini adalah menggunakan material lokal dan juga untuk mengurangi yang namanya emisi gas karbon dioksida. Kemudian indoor health quality, di sini adalah rating toolnya environmental tobacco smoke control, ada sebagai kontrol untuk smoke-nya, chemical pollutan kimiawi. Kemudian itu untuk yang building environment management, pollution construction activity, kemudian proper commissioning, ini poinnya sebanyak, kita lihat kalau kembali ke sini sebanyak 13 poin, tentunya untuk BEM atau building environment management. How to achieve energy efficiency. Kalau di Jakarta bisa kita lihat yang warna di sini, Jakarta secara studi kita mengkonsumsinya sebanyak 270 kWh per meter square per tahun. Kemudian untuk yang rumah sakit, yang paling tinggi adalah mall sebanyak 297, kemudian didominasi oleh hotel dan juga office. Jadi shopping mall atau mall di Jakarta itu paling banyak konsumsi energinya yang paling tinggi. Kemudian ini konvensional, kemudian menjadi efisien untuk sistem chillernya. New building. New building itu ada 2 hal, passive design dan active design. Passive design itu berbicara cooling load.
kemudian itu kita menghitung OTTV, overall thermal transfer value, ini sudah masuk ke bagian teknis, dan ini ada rumus-rumusnya tersendiri, jadi kalau anak-anak arsitek ini lebih paham. Kemudian itu beban pendingin melalui penggunaan fasad, glass is an energy killer, jadi bisa menggunakan kaca-kaca low energy atau sifatnya menggunakan stop sol, kaca-kaca wall to window ratio atau WWR. Kita menghitung dari OTTV ini, cara menghitungnya kita harus mengetahui dulu WWR-nya berapa, kemudian kita menghitung OTTV-nya untuk mengetahui bagaimana efisien energinya. Kemudian ini perubahan tampaknya bisa kita lihat di building form and orientation design atau desain orientasi, bisa kita lihat di sini. Ya. Kemudian shading and building shell, desain strategis, dengan memperhatikan shading dan building, shadingnya itu artinya orientasi atau bayangannya bisa kita manfaatkan. Kalau misalkan ini baseline original building formnya bentuknya seperti ini, kemudian kita melakukan active design itu kita press menjadi yang warna hijau ini. Kemudian kita manfaatkan pencahayaan alami seperti yang ada di perkantoran di Changi Airport Singapura. Kemudian daylighting, artinya kita memanfaatkan pencahayaan alami dari matahari. Nah, ini contoh bangunan yang ada di South Quarter yang memanfaatkan pencahayaan alami di Jakarta Selatan. Kemudian kita ada melakukan active design. Active design itu artinya kita coba melakukan chiller water pump. Sistem chillernya yang kita perhatikan, karena konsumsi energi yang paling besar itu adalah sistem pendingin ruangan. Kemudian ini ada komparasi of flow rate dan power put input, variable speed VSD daripada basic concept, efficiency of various lamp untuk kemudian konsumsi energi daripada lampu, conventional building industry dari passive design. Jadi kalau passive design itu berfokus pada orientasi, efisien fasad, natural daylighting, natural ventilation, and greening. Kemudian active design itu tentunya kita lebih mengutamakan high efficient daripada sistem AC, rack and not oversized sistem AC, kembali lagi rata-rata AC, dan high reflective light fitting dan high efficient lighting, occupancy, and lock sensor. Jadi ini adalah komparasi antara passive design dan active design. Passive dan active design approach pendekatannya seperti ini, jadi power savingnya lebih banyak, sebanyak 24%. Integrated design adalah we know we are successful when you can't tell where the architectural and the engineer begins. Kita harus menjadi satu tim, jadi arsitektural itu bergabung dengan engineering involvement sehingga menghasilkan energy usage yang digunakan, kemudian akan menjadi design responsibility-nya bagaimana bertemunya architectural involvement dengan engineering involvement. Achievement-nya adalah seperti berikut. Ini lebih ke arah teknis, high performance building 320-400 BTU per meter persegi. Energy consumption versus design target, global survey. Ini kita next saja, ini lebih teknis. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan kita mendapatkan sertifikat platinum, maka penghematannya sebanyak 6,8%, kemudian gold itu sebanyak 2,2%, silver itu 1,95%, jadi sertifikat itu adalah 0,66%. Jadi payback period ketika kita melakukan konsep green building itu payback periodnya 3-4%. Artinya payback period itu BEP ya, break even point 3-4 tahun. Jadi kita misalkan kita membangun satu bangunan dengan nilai konstruksinya 100. Nah, namun apabila kita melakukan konsep green building mulai dari desain, pelaksanaan, dan operating, ada additional cost yang ditambahkan. Nah, additional cost itu yang ditambahkan tadi, payback periodnya itu kira-kira selama 3-4 tahun. Kemudian ini inovator, fast flower, the early maturity, the late maturity, and latest. Opportunity and future only come to the ones who are. Demikian presentasi singkat saya kali ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik banget nih presentasi dari Pak Daniel. Ini gimana Pak Azhar? Apakah ada? Wah, iya. Saya cukup belajar banyak ini. Banyak banget. Mulai dari background kenapa kita harus mengaplikasikan green building sampai assessment poin-poin sampai dengan rules and regulation gitu. Wah, cukup banyak sekali nih Pak. Ini saya zaman kuliah dulu saya
ngerasa nggak pernah dapat materi ini malah. Jadi baru saya setelah lulus, terus kemudian alhamdulillahnya Pak Daniel berbaik hati untuk membagikan, saya dapat ilmu baru nih. Nggak cuma saya, teman-teman di sini juga pasti banyak yang merasakan hal yang sama. Kalau Mas Alvin gimana, Mas? Tadi juga dapat beberapa insight baru dari Pak Daniel, kayak itu pandemi COVID itu bikin ada sisi yang bright side itu, yang sisi positifnya gitu. Sisi baik ya, yang tadi sisi dikasih tunjuk Pak Daniel, kalau apa namanya, memperbaiki kualitas udara. benar. Ya, jadi yang turun 6 sekian persen itu tadi ya suhunya. Nah itu emang rata-rata di suhu di perkotaan kalau siang gerah, kalau malam dingin banget, kadang-kadang gitu ya Pak. Jadi kita tuh pinginnya kalau misalnya di Jakarta gitu, malam pinginnya di Bandung mulu. Kalau yang di Surabaya paling di Malang gitu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pemaparan dari Pak Daniel. Wah, ini saya cek dari ya mungkin tadi. Ada itu, ada gimana? peserta yang mau bertanya langsung ke Pak Danielnya. Iya, atau sebelum kita buka, kita bacain yang ada di kolom chat. Mungkin teman-teman ada yang mau ini, kita kasih spotlight untuk melakukan diskusi secara langsung. Iya, ini ada nih dari Pak Suryanto dari HS Mesa, monggo, boleh Pak. Untuk operator mohon diberikan spotlight untuk Pak Suryanto. Boleh Pak Suryanto, silakan di unmute. Halo Pak Suryanto. Baik, terima kasih. Ya, terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, salam sehat semua. Perkenalkan, saya Mas Suryanto dari Universitas Negeri Surabaya. Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik semua, para senior barangkali yang hadir di sini, mohon maaf saya izin bertanya. Jadi ini pertanyaan kami ini memang menarik ya. Artinya maksudnya menarik karena materi yang disampaikan juga menarik. Urgensi penerapan konsep green building di Indonesia. Lebih menarik lagi mungkin kalau ditambahkan begini. Sejauh mana urgensi penerapan konsep green building di Indonesia, sementara ibu-ibu masih antri minyak goreng. Ya. Ya. Sejauh mana urgensi green building, sementara program Langit Biru yang digagas oleh Pertamina malah sekarang diberantakin lagi oleh Pertamina dengan menaikkan harga Pertamax misalnya. Ya, nah jadi menariknya kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kadang-kadang itu saya kalau lihat berita saya mikir, loh ini orang lain tuh loh sudah sampai berpikir ke bulan, kita kok masih cerita antri minyak goreng ya. Ya, oke, baik, terima kasih. Jadi begini, pertanyaan kami terkait dengan konsep green building ini adalah yang pertama bahwa tadi juga sudah dijelaskan sedikit ya di akhir-akhir materi, mau tidak mau dengan kita menerapkan yang namanya konsep green building ini akan ada additional cost. Ya, akan ada additional cost. Dan itu kami alami ya, itu kami alami. Jadi kebetulan kami di UNESA itu sementara membangun gedung ya. Kami merencanakan untuk green building, tapi kemudian biayanya meningkat. Ya, tapi alhamdulillah si konsultannya ini nggak tahu bagaimana caranya dia bisa ngatasi. Ya, saya lupa, tapi bunyinya M lah, peningkatannya itu bunyinya M ya. Yang bagi terus terang perguruan tinggi yang apa namanya agak pemerintah ya, perguruan tinggi negeri rada-rada sulit juga mencari anggaran begitu kan. Nah ini kendala yang terjadi ya, karena memang ada keuntungannya setelah 3-4 tahun apa namanya penerapannya, tapi kami cenderung biasanya berhadapan dengan initial cost ya yang harus kita keluarkan ya. Betul. Kalau pada saat program kita jalankan kami berhadapan dengan itu. Nah, kebanyakan saya melihat bahwa selalu akan ada additional cost. Nah, ini pertanyaan saya mungkin ke Pak
Daniel yang materinya disampaikan pada siang ini, kira-kira ya, menurut pengalaman Bapak atau teman-teman yang ada di sini, ada nggak ya item kira-kira item pekerjaan yang barangkali ketika kita menerapkan green building itu tidak terjadi additional cost, ya. Kalau kaca tadi kan, kalau kaca biasa sekian, begitu ditambah dengan kaca yang mampu apa tadi, ya itu pasti akan naik. Lampu ya, yang semula mungkin biasa kita ganti dengan lampu otomatis, ya harganya akan naik. Nah ini yang selalu menjadi pertanyaan kami, senyampang masih sulit mencari minyak goreng dan harga Pertamax yang naik tadi, kira-kira ada nggak ya item pekerjaan di konstruksi, monggo sipil, arsitek atau ME yang kira-kira ketika kita terapkan itu tidak menyebabkan terjadinya additional cost, ya. Nah itu pertanyaan kami yang pertama. Kemudian pertanyaan kami yang kedua, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Daniel bahwa nanti akan saya membacanya ada dua versi, ya, dua versi sertifikat green building ini. Ada versi GBCI dengan menggunakan platinum, silver, dan gold, ya, dan kemudian ada versi PUPR, ya, yang utama, medium, dan pratama. Nah ini saran dari Pak Daniel kira-kira kepada kami seperti apa, mana yang harus kami tempuh, ya, karena kami berencana sih ke sana kalau memang diizinkan oleh pimpinan, bangunan kami yang sementara akan kami kerjakan itu maunya diarahkan ke sana, ya, ke green building, karena green building ini konsep yang sudah dari 2010-an sudah sangat-sangat berkembang, ya, sudah sangat-sangat berkembang. Kami maunya sih ke sana. Nah, ini kira-kira mana sih yang sebaiknya kita pilih? Itu yang pertanyaan selanjutnya. Kemudian dilihat dari keterkaitan biayanya, biaya pengurusan izinnya, ini kira-kira berapa begitu, dan waktu pemrosesannya seperti apa, ya, berapa lama begitu. Kemudian kira-kira di awal ini nanti kita bisa menghubungi pihak mana begitu sehingga bisa mempermudah, ya. Nah kemudian juga barangkali nanti perlu disampaikan kepada kami kira-kira ada enggak ya insentif yang bisa diberikan kepada kami apabila salah satu gedung kami itu sudah berkonsep green building, ya, green building. Nah ini menarik untuk kami tanyakan dan kami sampaikan juga, ya, bahwa kebetulan kami di UNESA itu ada program studi S1 Teknik Sipil, ya. Nah mata kuliahnya dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini ada satu mata kuliahnya yang namanya itu adalah infrastruktur hijau dan pintar. Nah ini mengatasi kami, ya, mengatasi kami yang sudah tua begitu dulu tidak dapat mata kuliah itu. Bahkan konsultan juga kadang-kadang kalau di pemilihan, ya, itu tidak semua konsultan juga paham atau bisa mengerjakan green building ini. Makanya ini mahasiswa kami bekali dengan itu, dan nggak tahu nanti kalau ada Kaprodi di sini mungkin suatu saat Pak Daniel mungkin bisa diundang ke tempat kami untuk membawakan beberapa bab begitu, ya, terkait green building ini. Ini kalau ada Kaprodi sih, saya tidak punya kewenangan begitu. Mudah-mudahan Kaprodinya ikut di sini. Ya mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Azhar atau Pak Alvin? Langsung saya jawab atau gimana nih? Oh, iya. Atau adik? Pertanyaannya. Monggo. Cukup menarik pertanyaannya ya Pak. Ini pertanyaannya ada 2 poin yang saya dapatkan. Itu yang pertama, apakah ada item pekerjaan secara konstruksi, baik pekerjaan sipil, arsitektur, ataupun mechanical, electrical yang tidak terjadi additional cost, atau mungkin ada malah tidak terjadi additional cost, malah dengan digantinya item pekerjaan tersebut dengan alternatif baru itu bisa nge-reduce. Apakah ada menurut sepengalaman Pak Daniel? Kemudian yang kedua adalah terkait sertifikasi, apakah menghubungi kemana, lalu kemudian dari Pak Daniel apakah ada pengalaman untuk sertifikasi ini terkait mengikuti GBCI ataupun Greenship, terus kemudian apakah
setelah pengaplikasian itu cost-nya, kalau pengalamannya Pak Suryanto itu sampai M, apakah sampai sebegitunya? Terus untuk asesmen sendiri berapa besar biayanya? Lalu setelah ada asesmen itu intensif untuk pemilik bangunan green building ini seperti apa? Monggo Pak Daniel dipersilakan untuk menanggapi. Oke, terima kasih Pak Suryanto ya, Pak Suryanto. Jadi sebenarnya ini memang ini pertanyaannya cukup berat menurut saya kan. Dan izin salam kenal Pak Suryanto, saya Daniel dari PT Berantas Abipraya. Mudah-mudahan kedepannya bisa bekerja sama dengan baik. Gitu nih. Oke, jadi memang sebenarnya green building. Jadi saya bicara sejarah dulu ya. Anak-anak ini Civil Hub hubungin saya. Materinya diberikan pada saya itu luas, Pak. Ini gini-gini nih. Saya bilang ini mau GA, Green Ambassador atau Green Professional. Karena itu dua hal yang berbeda. Kalau GA itu lebih mengenal konsepnya, Green Professional itu lebih teknisnya menghitungnya sampai detail-detailnya. Jadi itu berbagai multidisiplin ilmu, Pak ya. Ada ilmu arsitektural, ilmu engineering, ilmu teknik sipil, ilmu mekanikal, elektrikal. Bisa lah kita lihat tadi seperti itu. Jadi memang sebenarnya ini multidisiplin ilmu, bahkan sampai ke orang finance, karena ujung-ujungnya kan duit Pak ya. Jadi sebenarnya sampai menghitung BEP-nya, break even point atau payback period-nya seperti apa. Jadi melibatkan semua orang yang berkepentingan di dalam menghasilkan satu green building ini seperti itu. Jadi emang kalau saya dulunya ngambil sertifikat GP Pak, namanya Green Professional, itu lama Pak. Jadi ada kayak materinya selama 1 minggu kalau nggak salah dipadatin kuliahnya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jadi itu kita dari perusahaan. Jadi kenapa saya ngasih brand saya Abipraya? Karena saya berterima kasih nih, saya jadi GP karena Abipraya Pak, seperti itu. Jadi saya di sekolah itu dengan beberapa teman saya. Nah, kemudian kita membuat satu paper dan itu ada ujiannya dari Green Building Council Indonesia. Jadi emang kok bicara Green Building ini nggak cukup cuma 1 jam, izin seperti itu Bapak. Dan ini saya mengasih tahu ke teman-teman. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi Pak. Sebenarnya tadi itu kan ada 6 rating tool Pak ya, dari Greenship tadi itu ada ASD atau bahasa singkatnya itu tepat guna lahan lah, ada kemudian efisiensi energi, efisiensi air, MRC, dan lain sebagainya. Ada 6 rating tools tadi. Jadi sebenarnya yang mau saya sampaikan, itu satu kesatuan keterkaitan Pak, dari ASD sampai BEM. Jadi ada di situ ada penambahan atau additional cost terhadap material-material yang digunakan, kan itu sudah ditetapkan sama GBCI ya Pak ya, atau Greenship, ini harus seperti apa. Jadi sebenarnya 3 poin pentingnya itu 3 Pak, tadi saya bilang, adalah efisiensi energi. Sebenarnya efisiensi energi ini adalah tools-nya apa sih? Tools-nya adalah mengurangi kWh meter per tahun. Jadi konsumsi energi itu per tahun kurang. Jadi nanti biaya listriknya akan kurang, terus biaya airnya per tahun akan kurang. Kenapa? Makanya bangunan-bangunan yang tadi saya sebutkan mendapatkan sertifikat green seperti Menara BCA, Alamanda Tower, kemudian tadi Mall Pacific Mall dan lain sebagainya. Itu artinya begini Pak, dari baseline dia, artinya gini, dengan desain yang biasa, mungkin konsumsi energinya 100. Nah, namun ketika memang dilakukan green building, jadi dia pengen dapat sertifikat, jadi itu bisa jadi 80. Artinya di situ ada penghematan terhadap consumption energy. Di sisi lain dia menambah biaya. Nah, tadi seperti saya bilang, nah namanya payback period Pak. Jadi sebenarnya secara singkat saya sebutkan, kalau melihat secara keseluruhan, secara utuh, tidak ada Pak, itu pasti menambah biaya. Makanya ada istilah payback period Pak, atau istilahnya break even point-nya kapan, kan gitu nih. Jadi dihitung nih penghematan yang dihasilkan karena green building, misalkan 3-4 tahun. Gua nih udah balik modal nih, ibarat kayak kita bisnis nih. Gua pengen, sorry Pak, mohon maaf, saya lah ya, saya anak Jakarta banget. Jadi saya pengen green building nih. Jadi payback periodnya 3-4 tahun. Nah, keuntungan saya apa, Pak? Ini menjawab insentif tadi ya. Ya setelah 3-4 tahun, setelah kembali modal, itulah insentif kita. Kalau misalkan gedung itu masih kita pakai. Kalau misalkan gedung itu mau kita rubah dan lain sebagainya, insentifnya batal dong. Kan seperti itu. Kita balik dulu nih modal kita untuk additional cost daripada si green, untuk mendapatkan sertifikat green tadi, baru kita dapatkan intensifnya di kemudian hari. Sebenarnya kalau tapi kalau per partnya Pak, kalau bicara partnya, kan itu ada appropriate site development, dan kemudian itu ada energi efisiensi, kemudian itu water konservasi. Sebenarnya ada MRC.
ada poin yang sebenarnya bisa dihemat itu adalah MRC, Pak, Material Resource Cycle. Jadi paling singkatnya gini, Pak. Misalkan satu bangunan itu paling banyak itu kan materialnya besi, Pak. Besi beton. Nah, limbah-limbah besi ini nih bisa kita pakai, Pak. Kita jual lah, atau kita kembali ini ke pabriknya, misalkan ke KS, atau kalau misalkan ke Master Steel, atau ya KS ya, Krakatau Steel, Master Steel, atau whatever lah brandnya itu bisanya kan bisa di recycling, Pak. Di situ kan kalau misalkan kita ngasih limbah besi kita, itu kan sebenarnya mungkin kita bilang sama dia, ya nih saya ngasih limbah besi nih, terus datang besinya harganya bisa kurang dong, atau seperti apa tektokannya. Itu yang pertama, untuk mengurangi biaya tadi. Tapi ini per part ya Pak ya, tapi ada part di mana yang sebenarnya kita tidak bisa rubah. Karena gini, konsep green building, izin Bapak dari Surabaya, salah satu kota dengan urbanisasi yang tinggi ya Pak. Jadi Surabaya itu kan nomor 2-nya Jakarta nih, kalau kita bilang itu salah satu megapolitan Indonesia. Nah, Surabaya itu kan udah hampir sama kayak Jakarta. Jadi isunya itu karena isu urbanisasi, kepadatan kota dan lain sebagainya, sehingga kita harus menciptakan satu konsep green building. Nah, seperti itu. Nah, di situ kan artinya kita melihat sebenarnya banyak cost yang harus kita keluarkan. Jadi misalnya cost-nya itu dari besi tadi, Pak. Ada juga sebenarnya kok kita mau lihat lagi penggunaan di ongkos transportasi, Pak. Kembali lagi di water MRC, Pak, Material Resource and Cycling. Reduce, reuse, and recycling. Nah, di situ artinya gini, Pak. Makanya ada poin di mana di MRC tadi itu adalah, kalau misalkan saya share screen ya, artinya ini material lokal. Tujuannya apa? Tidak terlalu banyak nih, Pak, gas emisi. Jadi kok misalkan kita semakin jauh nih, misalkan kita membangun proyek di Surabaya, ya haruslah kita ngambil material dari Jakarta atau dari Banten gitu ya, Pak ya. Ambil aja tuh dari Surabaya kalau ada. Jadi kan transportasinya berkurang, Pak. Ongkos transportasinya berkurang, tujuannya apa? Bukan ongkosnya, Pak. Tujuannya itu adalah emisi CO2-nya yang berkurang, supaya tidak terjadi namanya kita nggak nyumbang nih ke bumi ini pemanasan global karena CO2 tadi. Makanya tadi konsepnya saya kuatin di konsepnya dulu. Nah, kenapa emang si CO2 ini kan sangat berbahaya nih, Pak. Nah, itu yang membentuk pemanasan global tadi. Nah, salah satu contoh kalau misalkan mau dikurangi ya dengan mengurangi transportasi, otomatis kan secara cost untuk mobilisasi, Pak ya. Kalau saya kan kontraktor nih, Pak, saya sebelah tahun di kontraktor, itu akan sangat mengurangi. Nah, inilah peran pentingnya dari si pemilik gedung, si owner, si konsultan, sama si kontraktor. Kadang-kadang nih di RKS kan ditetapin, nih pokoknya pakai A, ternyata pabriknya cuma ada di Jakarta misalkan. Kita bangun proyek, pengalaman saya Pak, saya baru mengerjakan proyek di Labuan Bajo, Pak. Saya 8 bulan Pak di Labuan Bajo di NTT. Nah, itu contohnya adalah gini Pak, saya nggak nyebut merek, cuman saya di sini sebagai pembelajarnya. Itu harus pakai andesit. Nah, batu alam, Pak. Batu alamnya itu diambil dari Cirebon. Sementara kan batu alam itu, andesit itu ada dari Tulungagung, Pak. Kalau kita bicara kan, kenapa ya ada di Tulungagung gitu. Nah, tapi sebenarnya namanya sudah karakteristik daripada si konsultan memilih lebih senang nih dia batu alam di Cirebon. Mungkin karena lebih masif, lebih kuat, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita kembali ke konsep green, itu kan jadi lebih jauh, Pak. Kita transportnya lebih mahal, kemudian ya bisa kita lihat kalau misalkan dia menggunakan transportasi darat dari Cirebon ke Surabaya, dari Surabaya dia naik kapal. Bayangin nih, fuel tadi itu apa? Fosil fuel tadi itu penggunaan bahan bakar fuelnya berapa tuh, Pak? Menyumbang untuk pemanasan global. Belum lagi tambah biaya. Nah, kenapa sih kita nggak ngambil Tulungagung aja lebih singkat kan gitu nih? Nah, kembali lagi nih, ini peran sertanya. Makanya tadi itu ada pre-design, design, construction, sama tahap operasional. Nggak bisa nih si kontraktornya ditekan, lu harus green ya, dan lain sebagainya. Kontraktor hanya bisa dalam green procurement. Artinya makanya si kontraktor lebih mengutamakan tadi makanya penggunaan material lokal. Tujuannya adalah untuk mengurangi yang namanya emisi gas CO2 tadi. Nah, di sisi lain material lokal itu adalah material sebenarnya tersertifikat. Nah, syukur-syukurnya nih pemerintah kita sekarang menggembar-gemburkan TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Kan harus tinggi tuh Pak proyek pemerintah. Sebenarnya itu sebenarnya apa sih Pak? Bukan hanya dampak global sih Pak, dampak nasional. Saya lihat itu kayak contoh nih kita ngambil barang impor ya dari luar-luar. Itu kan itu deh saya bilang transportasi udah berapa, cost udah berapa dan sebagainya. Jadi itu sirkular Pak tadi itu. Jadi kayak berkesinambungan, ya berputar-putar di situ saja, dan itu emang satu bagian tidak terpisahkan. Nah itu Pak, kalau contoh yang
menghematnya dari mana Pak? Tapi kalau dibilang material yang dihemat dari mana itu tadi Pak, ambillah yang jaraknya lebih singkat, tapi memang secara spek masuk. Nah kadang-kadang di si kontraktor kan kadang-kadang si owner mikir nih, alah kontraktor maju yang murah-murah nih supaya hemat dan sebagainya. Mungkin iya, karena bisnis to bisnis. Saya nggak menyangkal itu Pak, karena saya basically kontraktor. Tapi di sisi lain sebenarnya benefit yang diberikan itu apa? Kalau kita hanya melihat bahwa sebenarnya ini nih untung-untungan si kontraktor nih, ya mungkin benar, tapi kalau sisi lain yang kita lihat adalah sisi green-nya untuk mengurangi emisinya, nah bagaimana nih? Makanya sebagai yang memiliki jiwa green nih, nah itu harus memiliki pola pikir atau mindset yang seperti itu tadi. Karena we responsible, kita bertanggung jawab terhadap pemanasan global tadi Pak, seperti yang tadi grafik saya tadi itu seperti itu. Nah, terus tambahannya apalagi sih Pak yang mau kita gunakan? Contohnya banyak sih Pak, material misalkan gini ya Pak ya, kita menggunakan pohon-pohon atau apa namanya itu sebenarnya jangan semuanya itu dipapras dengan semen Pak, jadi harus ada yang namanya appropriate site development. Jadi misalkan kita punya total luas lahan itu 100, jadi 10% total dari total luas lahan kita itu harus adanya itu tidak ada struktur Pak. Ibarat kata itu ya benar-benar tanah tujuannya untuk menyerap air hujan, tidak membebani saluran kota. Itu sebenarnya kan sesuatu hal yang gampang Pak ya, tidak harus menggunakan. Jadi kan artinya lahan misalkan kita buat 100, nggak 100-100-nya nih kita beton atau kita buat luas-luasnya, bisa kita persempit menjadi 90% dari 100 tadi, sehingga 10 tadi itu hanya kita lakukan untuk apa namanya itu tanah untuk menyerap air hujan kalau mau datang, dan bisa kita tanami pohon. Kalau misalkan itu dikonversikan, menurut saya itu bisa lebih murah daripada kita harus membangun 10 untuk gedung gitu loh Pak. Jadi hal-hal yang demikian sebenarnya itu yang bisa kita lakukan Pak. Tapi kembali lagi Pak, yang namanya memang green ini ngambil label green-nya aja itu sudah mampu. Sebenarnya kenapa jadi mahal sih? Ya karena tesnya juga mahal. Apa sih green label itu kan emang sebenarnya itu ada tesnya Pak dan lain sebagainya. Jadi melalui pengujian beberapa. Jadi ya nggak mungkin dong di dalam tanda kutip pengujian-pengujian itu nggak dimasukkan ke dalam HPP kalau kita bicara bisnis Pak ya. Makanya saya bilang prinsip green ini nggak bisa kita lepaskan dari prinsip kita nggak ngomong teknis doang, kita bicaranya itu bisnis lagi kan seperti itu Pak. Makanya tadi kan 3P tadi Pak, pembangunan berkelanjutan, people, profit, dan juga planet. Nah seperti itu Pak. Bagaimana itu bisa bertemu? Nah itu pemahaman-pemahaman yang sebenarnya lebih komprehensif Pak, seperti itu. Demikian Bapak. Terus yang kedua mengenai masalah apa tadi untuk mengambil sertifikatnya Pak ya, gampang Pak. Hubungin aja GBCI. Sebenarnya GBCI itu bukan yang menilai ya, nanti adalah Yayasan Bangunan Hijau Pak yang menilainya. Jadi itu pemeringkatan itu ada Yayasan Bangunan Hijau dan nantinya di situ yang menilai Pak. Jadi sebenarnya izin Bapak mohon bertanya, ini dalam masih proses konstruksi atau memang di awal sudah didesain untuk dapat sertifikat green Pak atau seperti apa Pak? Masih proses tender Pak. Tapi bagus. Ya, tapi di desain kemarin itu kami diminta oleh PUPR untuk mendesain dalam konsep green building. Targetnya sih kemarin setelah apa namanya diolah sama konsultannya bisa sampai level medium ya, desainnya. Ya. Oke. Jadi berarti belum konstruksi ya Pak ya? Belum. Ya, kemungkinan Mei. Jadi artinya gini Pak, itu sangat bagus. Artinya kan kalau tahap yang paling banyak untuk membuat green building dan menghemat desain itu ya menghemat suatu bangunan itu dalam tahap desain Pak. Konstruksi itu ya kita belajar value engineering lah kan, itu cuma 20% dalam tahap tahap konstruksi, tapi tahap desain ini yang bisa menghemat sampai 80%-nya di situ. Nah itu memang sangat bagus. Nah kan konsultan juga nggak murah ya Pak ya, makanya dia jadi mahal. Konsultan GP itu juga mahal. Kenapa mahal? Karena dia pun ngambil sertifikatnya juga mahal. Sekolah itu mahal Pak, kan seperti itu. Jadi emang kembali lagi emang seperti itulah Pak. Jadi rantainya Pak seperti itu. Nah jadi Civilian Hub aja nih yang alhamdulillah berbaik hati ngasih free mungkin di bulan puasa sehingga amalnya bertambah Pak sama Civilian Hub ini kan seperti itu Pak ya. Nah makanya materinya daging tadi tuh yang dibilang, tapi dengan free, nah itu emang benar-benar amal jariah banget nih sama Civilian Hub kan seperti ini Pak. Nah seperti itu Pak, jadi konsepnya. Untuk itu hubungin aja GBCI, tapi nanti ada orang yang badan atau lembaga NGO Pak yang melaksanakan itu untuk Yayasan Bangunan Hijau untuk melakukan pemeringkatannya. Dan yang ketiga, berapa lama Pak? Jadi emang dari tahap awal sampai akhir Pak itu dinilai Pak. Jadi kayak BEM ya, Building Environment Management, sistem pengelolaan sampah.
itu di mana? Jadi sebenarnya ada ASD, EEC, WAC, IHC. Kalau saya kembali bisa saya share screen bentar ya. Saya mau nunjukkan ke teman-teman tujuan saya biar kita sama-sama memahami. Izin Pak ya, izin sedikit ya. Jadi gini Pak, ASD atau Approach Development, EEC, Water Conservation, dan Indoor Health Quality, ini paling banyak ini di tahap desain, harus kita lihat. Tapi Building Environment Management ini berkaitan dengan pengelolaan sampah, seperti ini bisa kita lihat Pak, pengelolaan sampah, pollution and activity, konstruksi, ini adalah tahap konstruksi Pak. Bisa kita lihat bedanya di mana. Ada proper commissioning ini 3 poin, pollution construction activity ini 2 poin, pengendalian polusi tahap konstruksi, dan GP as a member ini 1 poin. Nah ini kan tahap desain. Nah tahap konstruksinya ada ini Pak. Jadi 5 poin dari BEM ini adalah tahap konstruksi. Jadi sebenarnya bisa dikatakan BEM inilah yang di tahap konstruksi ini yang paling penting. Jadi kalau kita sudah mau pengen melakukan sertifikasi green building di tahap konstruksi, itu nggak banyak Pak nilainya. Nah, cuman 2 ini Pak, karena di tahap konstruksi cuman BEM ini. Tapi kalau yang seperti ini juga ini di tahap konstruksi juga sih. Tapi di tahap-tahap prasyarat 1 dan 2 ini di tahap desain Pak, di tahap pre-construction seperti itu. Apalagi penggunaan prefab material ini kan harus diperhatikan di awal. Nah, ini juga tahap desain seperti itu Pak. Mau saya jelaskan sedikit ya untuk green building ini. Jadi berapa lama tahapannya? Selama memang selesainya konstruksi Pak, seperti itu, supaya emang, tapi kecuali misalnya udahlah saya dapatnya apa ya, platinum, gold, apa satu lagi itu bronze ya atau silver, ya nggak masalah. Berarti kan ada poin BEM yang sebenarnya tidak tercapai, cuman ada prasyarat. Prasyarat itu artinya wajib ya, hukumnya itu wajib bukan sunnah kan gitu nih. Wajib itu adalah itu tadi GP as a member. Nah itu tadi Pak syarat pertama. Tapi kalau yang 5-nya dilupakan ya nggak masalah kan gitu nih. Itu sih Pak Suryanto mengenai pertanyaannya. Terima kasih loh. Ini sebenarnya ini menurut saya ilmu banget ini Bapak bertanya seperti ini. Jadi sebenarnya ini mewakili mungkin ada teman-teman yang pengen bertanya Bapak. Izin Bapak seperti itu penyampaian saya. Ya, satu lagi mungkin sedikit yang saya lupa, Pak. Boleh. Di Permen PUPR itu kan memang ada additional cost ya untuk green building itu kurang dari sama dengan 9%, Pak. Ketika kita memperkirakan anggaran kasar dari proyek. Pengalaman Bapak kira-kira kita ngambil berapa persen ya? Karena jujur Pak bahasanya, ya kurang dari baik. sama dengan 9%. Monggo. Ini kebetulan Pak, ini ada atasan saya dulu tertarik jadi kuliah tesisnya Pak tentang green building. Berapa persen sih? Ini bener banget nih. Ini salah satu tesis atasan saya dulu, namanya Pak Noval ya. Itu dia kalau menurut perhitungan Pak, itu sekitar 10-20% Pak. Jadi kok dibilang 9%, mungkin itu bangunan hijau Pratama. Nah itu Pak. Tapi kalau misalkan dia cost-nya lebih tinggi, dia mungkin jadi utama atau Madya gitu loh, lebih ke arah sana. Makanya kembali lagi nih, kita mau ambil peringkat yang rendah atau yang tinggi nih. Tapi kembali lagi kalau misalkan yang Pratama, payback periodnya lebih panjang. Tentunya seperti itu. Nah itu sih Pak. Terus sorry pertanyaannya, mana yang harus kita ambil? Permen PUPR itu kan sifatnya voluntary Pak. Nah, tapi sebenarnya yang diakui yang mana? Ya, yang pasti green sheet dong Pak, seperti itu. Jadi bedanya itu. Jadi sebenarnya menteri itu kan ngasih aturan ini loh yang lu harus ikutin. Sebenarnya kok dikalkulasi itu sebenarnya sama aja Pak. Tapi kan menteri PUPR kan nggak mengeluarkan sertifikat Pak. Nah itu yang mengeluarkan itu adalah green sheet. Jadi sebaiknya ya kita ngambilnya ke green sheet. Dia mengeluarkan sertifikat. Nah, seperti itu. Dia sifatnya inilah, saya ngomong nih ya, kategorinya ini. Sebenarnya kok dikonversi ini tuh hampir sama aja. Cuman karena dia tidak mengeluarkan sertifikat, ya kita ambilnya ke yang sertifikat. Kan nggak bisa kita ngeklaim, tapi ini loh menurut hitungan saya, ini PUPR nih utama nih. Iya, itu kan ini. Tapi yang mengeluarkan sertifikat kan saya nih. Nah, itu loh Pak, seperti itu pemahamannya. Izin Pak, penjelasan singkatnya seperti itu Pak. Pak Suryanto. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, Bapak. Lanjut Mas Azhar atau Mas Alfian. Baik, terima kasih banyak Pak Suryanto untuk pertanyaannya. Terjawab ya Pak. Terima kasih atas waktunya juga Pak Daniel. Ya, baik Pak Suryanto.
apakah ada dari teman-teman yang ingin dapat slot lagi untuk diskusi bareng Pak Daniel? Ya, buat teman-teman yang mau bertanya ke Pak Daniel, langsung saja itu raise hand. Kita tunggu sebentar ya Pak Daniel. Mungkin ada teman-teman yang mau ngobrol langsung selain Pak Suryanto. Kalau semisal memang teman-teman tidak ada yang present, mungkin kita bisa lanjut ke Q&A ya, Q&A yang dari chat nih Pak. Permisi Pak, saya izin untuk operator, apa bisa ditampilkan? Sudah ada beberapa peserta yang bertanya Iya di nih kolom Pak. komentar. Sebentar. Siap. Oke, sudah ini ya Pak ya, sudah tampil di layar ya Pak, teman-teman sekalian, bagaimana Pak Daniel? Oke, silakan teman-teman dibacakan saja. Oke, pertanyaan pertama Pak. Mas Alvin, boleh Mas Alvin? Mau dibacakan silakan, monggo. Yang pertama dari Bambang Sabariman dari UNESA. Bagaimana pendapat atau hasil asesmen Pak Daniel terkait perumahan rakyat pada umumnya atau maaf dilengkapan Pak Daniel sendiri? Apakah sudah termasuk penyumbang bangunan hijau atau sebaliknya? Oke, terima kasih Pak Bambang dari UNESA ya. Sebenarnya yang namanya asesmen itu berarti kan ada lembaga atau orang yang melakukannya. Kalau misalkan hasil asesmen, saya kebetulan tidak melakukan asesmen, jadi sebenarnya saya tidak tidak bisa mengeneralisir sebenarnya ini sudah termasuk green atau enggak, kan seperti itu. Cuman ada konsepnya greennya. Seperti ini contohnya. Jadi konsep green yang nggak bisa dilanggar itu adalah misalkan luas lahan kita seperti saya bilang tadi, luas lahan kita misalkan 100 nih gross floor area-nya, atau kemudian itu ada namanya gross net area-nya. Nah sebenarnya gini, 10% dari area itu harus bebas struktur. Jadi sebenarnya simpelnya seperti itu. Misalkan kita luas lahan kotak-kotak nih, kotak misalkan 4x4, berarti kan 4x4 sama dengan 16. 10% dari 16 itu berarti 1,6 meter square. Jadi 1,6 meter square itu nggak boleh nih saya bangun di atasnya, karena itu adalah konservasi untuk air. Jadi air hujan ataupun air tanah itu tidak terganggu, atau air hujan yang datang itu bisa menyerap ke tanah dan bisa kita manfaatkan, kemudian itu tidak langsung membebani saluran kota. Jadi sebenarnya kalau secara singkatnya, perhitungan singkatnya seperti itu Pak. Jadi kebetulan yang namanya asesmen ini kan harus dilakukan oleh lembaga atau orang yang sebenarnya mengasesmen dengan benar-benar. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah kita bisa lihat penggunaan energi, apakah memang misalkan nih pemborosan lampu atau enggak. Kalau misalkan bangunannya gitu kita buat gelap, nggak ada ventilasi dan sebagainya, otomatis kan di situ akan menambah lampu. Nah, lampu itu dampaknya adalah menambah ada dua Pak, menambah konsumsi listrik, kemudian itu panas Pak. Jadi sebenarnya kan suhu di dalam ruangan itu kan ada suhu normal ya. Sebenarnya suhu normalnya kita itu kan ada tadi hitungannya BTUH ya. Artinya berapa sih derajat daripada suhu sebenarnya dalam ruangan per meter square-nya. Apabila memang dirasa-rasa panas karena tidak ada ventilasi, bisa kita lihat ini berarti pemborosan energi, kemudian itu panas akan juga menyebabkan penambahan energi yang berlebih. Kita harus menambah AC dan sebagainya. Jadi tidak sesuai dengan penambahan energi tadi, otomatis kan akan menambah juga yang namanya emisi ke bumi ini. Jadi sebenarnya itu juga konsepnya kembali lagi melanggar konsep green seperti itu Pak, untuk yang perumahan rakyat. Kalau misalkan dibilang apakah termasuk penyumbang bangunan hijau atau belum, jujur sih belum Pak ya. Kebetulan saya tinggal di Jakarta, apartemen yang sebenarnya tidak 100% menggunakan konsep green. Jujur itu belum Pak. Nah seperti itu Pak untuk yang Pak Bambang ya dari UNESA untuk pertanyaannya. Nah yang kedua, atau saya yang membacakan ya teman-teman ya, langsung aja ya kita mau persingkat waktu ya teman-teman ya Pak. Boleh silakan. Oke. Nomor 2 dari Pak Budiah ya, Budiah Pratiwi dari ITPLN. Jika tadi salah satu penilaian untuk mendapatnya sertifikat green building
adalah efisiensi energi. Apakah diperbolehkan jika energi diganti dengan menggunakan energi baru terbarukan, misalkan energi listrik yang dibutuhkan diganti dengan solar cell pada gedung? Bu, sangat bisa, Bu. Nah, ini jempolan nih, Bu. Sangat bisa sekali. Tadi itu kan ada di materinya tentang EEC ya. Saya bisa share screen nggak? Boleh, silakan Pak. Saya stop dulu ya. Kembali lagi ya. Boleh, silakan, Pak. Jadi saya kembali lagi share screen nih. Jadi biar bisa kita lihat EEC tadi. Nah, EEC tadi, ini Bu, EEC tadi itu menggunakan energi terbarukan itu di sini ada, Bu. Jadi sebenarnya efisiensi energi measurement ini, perhitungan efisiensi energi ini bisa melakukan energi terbarukan itu sangat bisa, Bu. Di sini ada poinnya tinggi. Nah, menggunakan energi terbarukan itu, misalkan renewable energy, misalkan kincir angin, seperti itu juga bisa. Jadi sebenarnya itu menambah poin, dan itu poinnya ada di EEC. Nah, di sini tidak dibahas secara detail, tapi di perhitungan di perhitungan EEC ini itu ada. Jadi untuk dari Budiah tadi menggunakan energi terbarukan itu sangat ada sekali poinnya, dan itu sangat bisa. Tapi kembali lagi biaya, Bu, atau cost-nya. Otomatis kan solar cell bukan yang murah ya, kan gitu, itu mahal. PV kan kalau kita pakai PV gitu kan mahal. Nah, kembali lagi payback period-nya bisa lebih panjang seperti itu. Nah, itu sisi baik dan sisi tidak enaknya lah, saya bilang, bukan sisi tidak baik ya, tapi sisi tidak enaknya daripada green building ini adalah additional cost. Seperti itu Bu Diah ya dari ITPLN. Next, lanjut. Ya. Oke, yang ketiga dari Pak Ahmad Yani dari IAP Kaltim. Apa konsep awal dari green building ditentukan oleh desain bangunannya dan konsep berasal dari climate change? Yaps, benar. Jadi sebenarnya konsep GP ini berawal dari isu climate change tadi, Pak. Nah, itu tadi, karena building 40% itu bertanggung jawab terhadap pemanasan global gitu loh. Jadi sektor konstruksi itu sangat menyumbang peranan pemanasan global atau global warming tadi. Nah, memang ini berawal dari isu climate change tadi, Pak. Apakah masih ditentukan oleh desain bangunan? Sangat iya. Jadi sebenarnya tadi kan ada 6 rating tool. Seperti yang saya bilang tadi, 6-6-nya tadi kebanyakan itu dari desainnya, Pak. Makanya ada tadi active design dan passive design. Passive design kita hanya merubah orientasi bangunan, natural lighting, dan sebagainya. Nah, active design-nya tadi kita mengganti sistem AC tadi dengan sistem chiller plant. Artinya di situ bisa lebih hemat dan seperti itu. Jadi memang itu memang ditentukan sebagian besar oleh desain bangunan. Tapi namanya perhitungan itu tidak melulu hanya dari desain. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa building environment management itu tentang sampah, itu kan itu adanya di tahap construction. Jadi sebenarnya ada tahap-tahap konstruksi yang sebenarnya terjadi untuk green building tadi. Tapi kembali lagi, mau peringkat apa yang kita ambil? Seperti itu, Pak. Karena kan poin-poinnya tadi jelas ya. Tapi ada 6 tadi rating tools itu ada prasyaratnya. Masing-masing rating tool itu ada prasyaratnya. Prasyarat itu yang tidak boleh dilanggar ketika kita mengambil sertifikat green building tadi. Nah, namun ketika memang kita, udahlah prasyarat nih oke nih, udah kita nggak harus memperhatikan dalam sisi construction. Bisa aja, ya bisa-bisa aja selama atau sepanjang memang prasyarat itu terpenuhi. Seperti itu Bapak dari Pak Ahmad ini. Ya, penjelasan singkat seperti itu. Nah, yang keempat, izin bertanya Pak Daniel, apakah dalam rencana konsep bangunan hijau, material dinding pasir yang sangat cocok memenuhi hijau untuk bangunan tinggi seperti mal, rumah sakit? Konsep fasadnya ya? Oh, yang tadi Pak, konsep fasad itu kan gini Pak, itu plus minus ya saya bilang. Tadi itu konsep fasad itu kan tujuannya kan, fasad itu salah satu sisinya arsitektural, ada juga sisi bagaimana kita melakukan pemanfaatan natural daylighting tadi ya, pemanfaatan cahaya alami seperti itu. Nah, fasad itu akan sangat berpengaruh Pak, karena efisiensi energi terbesar itu dari desain fasad tadi Pak. Jadi apabila misalkan fasadnya itu, misalkan kita memakai curtain wall dari kaca low energy atau low E, ya ini kan banyak-banyak produknya ya, itu biasanya ada dari produknya Magi ya, produk kaca Magi itu bisa mengeluarkan kaca low E tersebut. Nah, itu akan menurunkan yang namanya nilai WWR-nya atau TTV-nya. Nah, ketika memang itu turun, maka penggunaan AC, pengurangan lampu berdampak kepada pengurangan lampu, Pak. Pengurangan pencahayaan, karena kita memanfaatkan pencahayaan alami. Nah, tapi di sisi lain, kalau low E itu kan artinya panasnya tidak masuk langsung ke dalam gedung, itu akan dipantulkan kembali. Nah, itu akan juga mengurangi dampak penggunaan
AC dalam ruangan. Nah, seperti itu. Artinya kalau misalkan kita tidak memakai kaca loi bisa, sebenarnya bisa-bisa aja, tapi dampaknya adalah kenyamanan udara, kenyamanan dalam ruangan itu pasti terganggu. Nah, itu adalah sangat berperan penting. Jadi di sisi mana sebenarnya kita menentukan fasad yang baik untuk pencahayaan alami dan juga tidak menyebabkan masalah kedua adalah penggunaan AC atau lighting yang berlebihan, seperti itu Bapak. Jadi memang sangat memenuhi dalam merencanakan itu. Memang dinding fasad ini sangat memegang peranan penting karena nanti ujung-ujungnya kan nilai OTTV Pak. Nanti overall thermal tadi Pak ya, nilai OTTV-nya. Nilai OTTV-nya semakin tinggi ya tidak baik, tapi semakin rendah ya itu Pak. Oke, lanjut Pak, ada lagi pertanyaannya? Oke. Bagaimana mewujudkan untuk bangunan lama? Maksudnya existing building, Pak ya? Sebenarnya tadi kan ada konsepnya ya, existing building tadi itu. Jadi kalau mau dibilangkan untuk green building untuk bangunan lama, sebenarnya kan bangunannya udah jadi. Yang bisa kita rubah apa, Pak? Yang bisa kita rubah itu misalkan kita menggunakan itu tadi produk-produk saniter yang hemat energi. Itu kan ada beberapa, Pak. Saya nggak nyebut merek ya. Contoh kayak saniter, itu kan ada dual flush Pak ya. Mungkin kita bisa ganti tuh saniter kita jadi dual flush, kita nggak boros air tuh. Kita bisa menggunakan meteran air mungkin. Jadi kita bisa tahu nih kita ini boros air atau enggak. Tujuan meteran air itu kan kayak simpel sih, tapi itu kayak sebagai sign kita atau tanda atau sebagai pengingat kita ini boros atau enggak penggunaan airnya. Itu bisa kita lakukan Pak. Nah, artinya gini, mewujudkan untuk bangunan lama, misalkan nih kita pasang aja nih bangunan meteran air, kita lihat nih kita rata-rata pemakaian air kita, anggaplah nggak usah sebulan ya, seminggu aja kita tes, misalkan 100 nih, ini saya ngambil contoh 100 ya. Kemudian setelah kita tahu sebenarnya kita harus menghemat air, artinya tidak melakukan pemborosan air, ya itu kan dengan meteran itu bisa kita tahu nih itu bisa melakukan penghematan air atau enggak. Jadi sebenarnya banyak hal, tapi kok dibilang green atau enggak, kembali lagi itu ke sertifikat, ada prasyarat atau tools-tools yang enggak perlu kita langgar. Cuman lifestyle-nya Pak ya, saya setuju tadi lebih ke arah bagaimana mewujudkan green building. Berarti lifestyle-nya kita, green lifestyle-nya tadi Pak, untuk bangunan lama tadi seperti itu. Atau yang contohnya ya hemat energi. Misalkan ini udah jam 6, udah kita bukain kaca kita Pak, kita matiin lampu-lampunya. Itu green Pak, seperti itu Pak. Atau sampah-sampah yang di rumah kita melakukan mengurangi penggunaan plastik. Jadi kita bawa kantong belanja tuh kayak kantong belanja dari Indomaret ya biasanya kan. Nah, itu tuh mengurangi sampah. Jadi artinya lifestyle green tadi Pak yang dimaksudkan lebih ke arah sana. Tapi kok untuk menghitungnya itu kembali lagi ada tools yang harus dipenuhin Pak untuk mewujudkan green building tadi. Seperti itu Pak Ridwan dari PNUP. Nah, nomor 5 kembali saya sangat appreciate ya dari UNESA sangat appreciate ya bahwa UNESA banyak sekali pertanyaannya nih. Sebagian besar adalah saran dan peraturan agar tercapai gedung hijau yang dilakukan pada tahap desain. Benar. Bagaimana kontribusi perusahaan kontraktor dalam mendukung penerapan bangunan gedung hijau pada tahap pelaksanaan konstruksi? Hasilnya juga dapat dirasakan bangunan tersebut dimanfaatkan. Terima kasih. Terima kasih ya. Ini Bu Krisna ya mungkin ya. Jadi Bu Krisna itu tadi Bu yang namanya untuk merealisasikan suatu bangunan hijau, kembali lagi itu tidak bisa sendirian, tapi kontribusi perusahaan kontraktor tadi, kontraktor harus ada GP yang berpikiran thinking about green. Contohnya saya nih, Berantas Abipraya banyak GP-nya Bu. Jadi ya salah satu kontribusinya itu banyak GP-nya, tujuannya adalah untuk berpikir green. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Bu, tadi yang building environment management tadi, mungkin kita pengelolaan sampah, kemudian pada saat masa konstruksi dewatering-nya kita tidak itu kan ada air tanah yang harus kita kembalikan, kemudian kita pakai dan kita kembalikan lagi. Nah, itu juga harus kita perhatikan penggunaan air tanah. Itu untuk yang pada saat tahap konstruksi. Nah, yang tadi itu kembali lagi mungkin kita beli material-material yang sebenarnya material lokal yang tidak membutuhkan transportasi yang lebih jauh, atau material kayu kita memakai yang sertifikat green label, bukan illegal lodging. Apalagi illegal lodging itu kan itu sangat-sangat melanggar hukum dan juga sangat-sangat tidak green. Nah, sertifikat green label itu sangat berpengaruh, Bu. Mungkin si kontraktor pada saat memilih vendornya atau supplier atau subkontraktornya lebih baik menggunakan yang namanya sertifikat green label tadi. Nah, ini bagian, seperti saya tadi bilang,
kontribusi perusahaan kontraktor ini lebih ke arah green procurement. Jadi Berantas Habibie sendiri dalam hal ini juga telah melakukan sistem green procurement untuk mendukung aktivitas green building tadi dan menggunakan material-material yang banyak green label-nya. Seperti itu Bu Krisna ya untuk yang pertanyaannya. Next, Mas, ada lagi? Udah, Pak. Mungkin ada Pak Wahyu tuh. Aduh, Pak Wahyu bertanya nih. Monggo Mas di mau bertanya langsung. Oh iya, ini ada Pak Wahyu bertanya di kolom chat barusan masuk nih Pak. Jadi atasan saya nih Pak. Ya, saya izin bacakan ya Pak Daniel. Ya. Satu pertanyaan terakhir nih. Apakah penerapan kombinasi passive design dan active design dapat digunakan dalam mewujudkan green building, mulai dari konsep, back to nature, hingga pemanfaatan teknologi berbasis ramah lingkungan? Terima kasih. Monggo ditanggapi Pak Daniel. Sangat bisa Pak. Kombinasinya sangat bisa. Jadi sebenarnya ini harus duduk bareng konsultan dan juga owner dan juga kontraktor. Makanya saya bilang itu sangat bisa. Ini tuh idenya nggak hanya ide dari salah satu orang, tapi berbagai pihak kan. Karena mamanya membangun itu aktivitas itu melibatkan banyak stakeholder. Ada owner, ada konsultan, dalam hal ini perencana, ada MK-nya juga, ada juga kontraktor, ada juga masyarakat, kan seperti itu ya, ada juga pemangku jabatan yang lainnya, ada juga subkontraktor, seperti itu. Nah itu memang harus bersinergi gitu loh. Jadi justru passive dan active design ini yang paling banyak mereduce energi efisien, mereduce penggunaan energi berlebih tadi. Justru itu yang sangat diperlukan, aktif dan pasif desainnya. Karena aktif desain itu kan benar-benar merubah sistem chiller misalkan. Itu kan kita harus ngomong ke ownernya tuh atau konsultannya, konsultan ME khususnya, bagaimana memang yang dulunya baseline-nya A, terus kita rubah menjadi chiller dengan menggunakan sistem chillernya, ini juga kita harus ngomong kan seperti itu. Itu harus kolaborasi. Nah, cuman kalau misalkan untuk passive design tadi kan merubah orientasi bangunan dan lain sebagainya, itu juga kita harus ngomong ke orang-orang yang akan meng-approve gambar ini nantinya, kan seperti itu. Jadi sangat-sangat diperlukan. Nah, kemudian itu mulai dari konsep back to nature, tujuannya adalah itu tadi mengurangi yang namanya penggunaan energi berlebih, karena pengurangan energi berlebih berdampak kepada global warming. Nah, jadi emang dari dari umum ke khusus. Nah, saya bicara ke piramida itu piramida umum baru ke khusus. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak Wahyu atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Mas Alvin ya, atau Mas Azhar, silakan. Mungkin cukup sekian ya Pak pertanyaan untuk pagi hari ini. Untuk para peserta lainnya yang belum terjawab mungkin dapat bertanya di grup diskusi, atau mungkin pertanyaannya akan dijawab oleh Ciplan Sub di feed Instagram Ciplan Sub. Jadi jangan lupa untuk follow Ciplan Sub ya. Terima kasih banyak Pak Daniel. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang bertanya. Terima kasih banyak buat Abi Praya, Pak Wahyu. Terima kasih banyak ini untuk sudah diizinkan Pak Daniel memberikan waktu ke Cipiransa berbagi ilmu ke teman-teman sekalian yang di sini yang benar-benar semangat hari Sabtu nih belajar tentang green building. Tuh, termasuk juga Pak Suryanto. Terima kasih ke banyak teman-teman UNESA tadi ya. Memang karena lagi ada kampus merdeka tadi yang disebutkan sama Pak Suryanto tadi. Jadi mungkin nanti kalau misal teman-teman ingin diskusi lebih lanjut bisa di group discussion dengan Pak Daniel, atau mungkin bisa nanti mampir ke Instagramnya Pak Daniel di Ari Tonang Daniel di Eto. Atau ya izin tadi itu ada minta materi ya tadi ya, tapi ya itu tadi memang jujur itu gimana? Apa sih Plan Hub aja yang jawab nih untuk masalah materi nih? Gimana Safin? Jadi gini ya, saya jawab aja. Memang Bapak-Bapak, Ibu sekalian, peserta sekalian, khusus untuk materi memang sengaja emang tidak di-share atau dibagikan. Kenapa? Karena memang seperti yang saya bilang tadi, kita aja ngambil ini kan memang perlu waktu lama dan juga ada kekhususannya tersendiri seperti itu. Nah itu yang pertama, basically dari situ tuh berawal. Yang kedua memang apabila memang ada bertanya boleh langsung ke Civilian Hub atau langsung ke saya boleh seperti itu. Tapi masih untuk poin-poin pentingnya tadi sih
harusnya bisa ya. Tapi tadi yang bisa merecord kan itu ada recordnya tuh, sebenarnya tuh materinya ada di situ tuh tadi. Yang waktu direcord kan itu bisa ngelihat slide-slide-nya. Jadi emang tujuannya kalau nanti dibagi materinya kan fokus nanti nggak di seminarnya nggak ikut nih. Tapi kalau misalkan emang materi nggak dibagikan, akhirnya apa namanya itu atensinya akan sampai ke akhir seperti itu, lebih ke arah sana. Jadi tapi kembali lagi misalkan nanti dari si Plan Hub coba merangkum dan dibagikan, itu saya kembalikan ke apa namanya itu ke si Plan Hub seperti itu. Ya, terima kasih Ben. Mungkin nanti kami dan tim akan mencoba untuk bersama dan dibagikan ke teman-teman. Ini ada dari Pak Bambang Sabariman, tanya nomor kontak atau emailnya Pak Daniel nih, gimana Pak? Masih di unmute dulu Pak Daniel. Oke, boleh Pak. Nah, tapi nanti 74 ini ya saya share alamat emailnya. Ini saya di kolom chat ya. Oke, ya. Langsung. Oke. Terima kasih Bapak. Oke. Untuk Pak Bambang. Untuk Pak Bambang nomor kontaknya dan email dari Pak Daniel sudah. Karena agenda kita hari ini pukul 9 sampai dengan pukul 11 dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 11, kami dari Civilian Hub terima kasih banyak Pak Daniel, ilmunya sangat tinggi banget ini. Jadi hal yang benar kata Pak Suryanto tadi, zaman Pak Suryanto belum ada silabus ini, bahkan sampai detik saya kuliah beberapa tahun lalu juga belum dapat nih Pak. Jadi ini first time kita semua dapat ilmu baru. Bahkan saya baru tahu kalau ada sekolahnya itu, dan Pak Daniel dapat kesempatan sekolah dari Abipraya itu baru kali ini nih Pak. Saya kira di Indonesia tuh kalau misal mau kiblat green building harus sekolahnya ke luar negeri dulu. Ternyata ada GBC itu ya Pak. Betul, ada. Baik. Jadi sebenarnya kalau saya sampaikan sih materinya saya lebih ke arah kenapanya dulu ya, why-nya, tapi teknisnya memang sebenarnya ada pelatihan khusus sendiri. Jadi lebih baik memang sebenarnya kalau nih ya, kalau nanti si Plan Hub atau perkembangannya lebih banyak, sebenarnya memang better harus melakukan semacam kayak perhitungan lagi khusus seperti itu. Karena ini kalau menurut saya untuk yang perhitungan teknisnya bahkan saya tidak terlalu menyentuh karena itu perhitungannya ada tersendiri khususnya seperti itu. Dari situ sih tambahan dari saya teman-teman. Terima kasih. Ya Pak Daniel. Oke, ilmu yang dibagikan Pak Daniel hari ini cukup berbobot, ilmu baru. Semoga besar harapan kalau dari saya pribadi dan tim Civilian Hub, hal ini bisa menjadi bekal buat saya, buat teman-teman sekalian, buat Bapak Ibu untuk membangun Indonesia ke depannya jauh lebih baik. Jadi untuk acara kali ini saya kembalikan ke moderator Pak Novan. Bagaimana Pak Novan? Baik Kak, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali ini pemateri dari Pak Daniel nih. Materinya sangat menarik ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Sesi tanya jawab juga sangat keren sekali dari teman-teman peserta webinar, juga pertanyaannya bagus-bagus semuanya. Jadi ternyata teman-teman kita dapat mengambil banyak sekali ya teman-teman feedback dari webinar kali ini yang mungkin bisa menjadi pandangan kita ke depan untuk lebih aware lagi terhadap penerapan konsep green building ini ya teman-teman. Sebelum kita tutup sesi ini ya teman-teman, kita ambil foto dokumentasi dulu. Mungkin teman-teman silahkan diaktifkan kameranya, yang mau rapi-rapi silahkan. Saya beri waktu 10 detik ya mungkin ya teman-teman ya. Belum kita ambil sesi dokumentasi. Di sini dari screen saya ada 7 slide, 7 slide peserta teman-teman. Jadi nanti masing-masing slide nanti akan didokumentasikan. Kemudian saya minta tolong kepada tim operator untuk membantu proses dokumentasi. Nanti saya hitung 1 sampai 3 ya teman-teman ya. Oke, baik. Oke. Langsung saja saya hitung ya teman-teman. Tim operator silahkan bersiap. Baik.
Oke, saya hitung. Teman-teman senyum ya semuanya ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Oke, kemudian slide 2. 1, 2, 3. Oke, masih ada slide 3. Kita boleh Pak, 1, 2, 3. Oke, slide 4. 1, 2, 3. Slide 5. 1, 2, 3. Slide 6. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, slide 7. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman. Untuk dokumentasinya telah selesai. Ya nih, buat Oke. teman-teman yang belum absen atau Oh iya. mengisi link feedback juga. Betul. Benar. Diingatkan kembali ya teman-teman yang belum absensi dan mengisi link feedback, silahkan diisi terlebih dahulu. Nanti Teman-teman, mungkin- kemudian, oke, gimana Kak Azhar? Nanti mungkin dibantu share lagi sama panitia setelah ini di private chatnya masing-masing ya, kan ya. Untuk feedback. Iya, betul. Silahkan, karena nanti untuk resume materi, rekaman, dan juga e-sertifikat akan dikirimkan berdasarkan data yang masuk di formulir absensi dan juga feedback ya teman-teman. Jadi harap diisi teman-teman semuanya. Kemudian untuk door prize nanti akan tim Civilians Hub sortir terlebih dahulu ya teman-teman. Tadi banyak sekali ternyata yang menandai akun kami di Instagram. Jadi teman-teman ternyata keren-keren gitu kan, kreatif-kreatif gitu. Nanti akan kami umumkan juga di akun Instagram kami @civilianshub. Jadi nanti teman-teman tetap stay tune aja di sana. Kemudian kita telah memasuki di penghujung acara ya teman-teman. Oke, jadi terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu, serta webinar yang telah mengikuti sampai akhir webinar tentang teknik series yang ketiga. Semoga Bapak Ibu dapat dan juga teman-teman dapat mengambil ilmu-ilmu yang disampaikan dari Pak Daniel yang bahasa gaulnya anak sekarang ini daging banget gitu ya. Karena memang benar materinya sangat menarik sekali dan juga itu nggak sembarangan gitu ya teman-teman didapatnya itu juga memang harus ada expertnya gitu yang memiliki materi-materi tersebut gitu teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi di webinar Bincang Teknik seri selanjutnya, insya Allah ya teman-teman. Nanti Civilians Hub akan hadir kembali dengan webinar Bincang Teknik series yang selanjutnya. Baik, akhir kata saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih kembali untuk teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.